warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 10 Mei 2020 kita semua bisa berkumpul bersama-sama di sini di acara MGMP Biologi Berbagi dengan tema plastik, lingkungan, dan ekobrik. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, alhamdulillah bersama kita telah hadir seorang wanita hebat, seorang trainer, pakar dalam ekobrik. Beliau merupakan presiden dari si Angel juga. Berikutnya acara diskusi kita hari ini akan dipimpin oleh Ibu Ica dari MA Darul Ulum Majalengka. Silahkan Ibu Ica. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Neng Lani yang selaku host yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ilisya atau biasa dipanggil Ica. Saat ini diberi amanah untuk mengajar di Madrasah Aliyah Darul Ulum PUI Majalengka. Kegiatan MGMP Biologi Berbagi ini alhamdulillah dapat terselenggara atas kerjasama MGMP Biologi dengan PSMK, dengan room Webex-nya oleh Umi Lestari, Ibu Umi Lestari, kemudian juga Kementerian Agama, IGI, dan juga pihak-pihak lainnya yang turut mensupport kegiatan ini, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama menikmati kegiatan MGMP Biologi Berbagi. Sebelum masuk ke sesi materi, saya akan membacakan kurikulum kita. Ya, Kak? Dengar suara saya? Membacakan kurikulum kita dari pemateri kita yang super hebat, ya. Masih muda, tetapi sudah jangkauannya luas sekali, yaitu Mbak Falasifah. Beliau lahir di Semarang, ya Mbak ya? Ya, di Semarang, kemudian sekarang juga tinggal di Magersari, Gunung Pati, Semarang. Mungkin di sini ada peserta kita dari Semarang. Kemudian bagi yang mau menyimpan nomor HP-nya, boleh di-share, Bu, Mbak, nomor HP-nya? Boleh. Mungkin ada yang mau bertanya? Boleh ya. Ini nomor HP Mbak Falasifah, 0858 6470 4938. Kalau misalnya ada yang mau konsultasi setelah ini untuk membuat EcoBricks, bisa jadi diterapkan di sekolahnya masing-masing. Kemudian riwayat pendidikan, beliau menamatkan SD-nya di SDN Gunung Pati 04 Semarang. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 41 Semarang. SMA-nya di SMA Negeri 12 Semarang, dan untuk S1-nya di Undip, jurusan biologi, program mikrobiologi ya Mbak ya? Iya. Untuk publikasi yang sudah diterbitkan, ini sudah menerbitkan sebuah buku, subhanallah ya, judulnya adalah Para Pembidik Mimpi, yang diterbitkan oleh Ristek Dikti, Agustus 2016. Kemudian untuk workshop yang sudah dihadiri atau menjadi pemateri workshop, ini sangat banyak sekali, tidak mungkin disebutkan semuanya. Saya akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama menjadi pemateri atau presenter pada acara Gelap Gempita Earth Hour Semarang at Instagram 28 Februari 2020. Kemudian dalam acara Ngopi Yuk, Ngobrolin Sampah by Suara Merdeka at Sentro Kopi Tema Balang 22 Februari 2020. Kemudian pendampingan Bakti Nusa 10 by Dompet Duafa at WhatsApp juga, WhatsApp group 24 Februari 2020.
Kemudian juga penanganan limbah rumah tangga by KKN Win Walisongo at Krasak Jepara 18 Februari 2020. Kemudian juga dalam acara Back Your Mind, How Microplastic Are Causing Big Problem by Back In at Edu House 16 Februari 2020 dan banyak lagi yang lainnya. Kemudian juga Mbak Falasifa ini mengikuti training dan seminar yang banyaknya juga sudah keluar juga banyak nih. Di antaranya adalah Permakultur Design Course by Bumi Langit at Bumi Langit Institute Yogyakarta 25 Februari sampai 9 Maret 2020. Kemudian Pertamina Eco Camp 2019 by PT Pertamina Persero at Gunung Puntang Bandung 29 sampai 31 Oktober 2019. Building Personal Intelligence with NLP Firewalking by HR Excellency at Grand Candi Bandungan 17 sampai 19 Oktober 2019. Dan The Participant at Active Citizen for Social Enterprise Program by British Council at Creative Hub UGM 15 sampai 18 Juni 2019. Dan masih banyak lagi, ada sekitar 47 yang diikuti oleh training dan seminar yang diikuti oleh Mbak Falasifa. Kemudian Scholarship and Grants, Bidik Misi Scholarship 2015 sampai 2019, Biaya Studi Indonesia Scholarship, Dompet Duafa 2015 sampai 2019, Bantuan Operasional Sekolah Scholarship Januari sampai Juni 2014, dan Beasiswa Aktivis Nusantara Bintang, Dompet Duafa, Maret 2019 sampai Maret 2020. Work Experience, beliau adalah Direktur PT Alga Bioteknologi Indonesia. Dari bulan Februari 2019 sampai sekarang. Dan asisten research, asisten peneliti ya, di analisis soil mikrobiologi atau analisis mikrobiologis tanah di LIPI, Pusat Penelitian Biologi. Dan di sini juga beliau menjadi volunteer penelitian, volunteer experience, diantaranya volunteer Festival of Social Creativity and Bootcamp for Young Technopreneur by Sociopreneur ID at Karangpandan, Solo. Kemudian juga volunteer in Ekspedisi Nusantara Jaya, Chapter Nusa Tenggara Timur, Desa Badale, Kecamatan Lobalain, Rote, Ndao, Kementerian Koordinator Kemaritiman Republik Indonesia. Kemudian juga sebagai volunteer pada biologi Menag Mengabdi, biologi Mengabdi, by Himpunan Mahasiswa Biologi Universitas Diponegoro at Mluweh, Ungaran, dan juga teacher volunteer Komunitas Asa Edu, Tambak Lorok, Semarang. Dan banyak lagi ya. Personal skill-nya, beliau aktif berbahasa Inggris, kemudian juga Jepang, ya Mbak ya. Dan tentunya bahasa ibu kita sendiri yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Ya. Organisasi skill and competence. Inisiator and Executive Director Back In 2020. Oh, subhanallah ya. Kemudian juga Owner Life and Co Bull Store Semarang. Advisor Single, si Angle Semarang 2020. Kemudian inisiator and Presiden si Angle Semarang. Si Angle betul Ibu, Mbak bacanya? Si Angle Semarang 2018 sampai 2019. Yeah. Subhanallah, ini betul ya. Head and Research and Program Departemen Inovator Nusantara Jawa Tengah 2019. Member of Komunitas Bela Indonesia KBI Jawa Tengah 2018-2019, dan banyak lagi ya. Subhanallah. Kemudian juga langsung kita ke ini achievement ya, prestasi yang pernah
teroleh oleh Mbak Falasifa. Second winner Instagram competition EcoCam 2019 by PT Pertamina Persero 31 Oktober 2019. Kemudian juga tokoh 74 ikon apresiasi prestasi Pancasila bidang sains dan inovasi by BPIP 19 Agustus 2019. Delegate at Summer Camp Exchange Program Language and Culture Asia University Taiwan 1 sampai 21 Agustus 2019. Second winner of Photo Contest Bulan Pancasila 2019 Undip by Universitas Diponegoro 2 Juni 2019. Gold medal. Wow. Special award for the best international invention from National Research Council of Thailand. And special award from International Federation of Inventors Associations by 47 International Exhibition of Invention Geneva, Swiss. Wow, 10 sampai 14 April 2019. Gold medal on Seoul International Invention Fair 2018 by Korean Intellectual Property Office (IPO) at OX Seoul, Korea, Desember 2018. Kemudian juga penghargaan khusus Departemen Biologi FSM Undip sebagai pemenang lomba karya ilmiah tingkat internasional by Departemen Biologi 14 November 2018. Dan banyak lagi yang lain yang kebanyakan semuanya itu adalah internasional. Ya, hebat. Jadi di sini kita sudah hadir pemateri yang super hebat. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan materi yang diberikan oleh Mbak Falasifa ini, wah, gitu ya, sepertinya sangat disayangkan sekali. Oke, kita langsung saja tanpa basa-basi, Mbak, kita sudah sangat penasaran ya dengan pemaparan Mbak Falasifa. Silakan pada Mbak Falasifa untuk memaparkan materinya. Silakan, Mbak. Oke. Terima kasih, Ibu. Sebelumnya saya izin karena di sini mungkin kita belajar sharing aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini sharing aja ya, Bu, karena saya belum tentu bisa. Kebetulan saja saya memang sedikit menggeluti tentang masalah lingkungan. Mungkin Bapak Ibu yang tahu di lapangan real tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi lingkungan gitu. Sebelum bicara tentang plastik, lingkungan, dan ekobrik, mungkin tadi maaf juga karena CV yang saya kasih CV yang panjang, jadi terlalu lama mungkin ya, dan saya juga masih belajar. Jadi saya di sini kebetulan sedang merajut untuk membuat sebuah yayasan juga, Yayasan Selaras Bumi, yang nantinya juga akan integrate antara pertanian dan juga lingkungan. Dan kegiatan saya sehari-hari pun sekarang juga sedang mengurus komunitas back-in. Kalau di single tadi saya advisor, jadi saya hanya sebagai penasehat. Kalaupun di back-in saya full time, dan kita baru aja buka bulk store atau toko curah, yaitu kayak toko zero waste gitu, di mana itu yang pertama di Semarang dan juga di Jawa Tengah. Nah, bicara tentang plastik, lingkungan, dan ekobrik, mungkin semua orang pasti tahu ya, Bu, dan juga bapak-bapak di sini pasti tahu persis sih kalau yang namanya plastik itu sekarang jadi isu yang sangat bisa dibilang semua orang lagi ribut nih menyalahkan plastik. Tapi apakah kita pernah berpikir bahwa ketika kita ngomongin lingkungan, kita selalu nyalahin manusia. Begitupun ketika kita ngomongin manusia, kita selalu nyalahin lingkungan. Misalnya, ya udah emang ada climate change dan emang cuacanya tidak mendukung dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini sebenarnya aku pengen sharing tentang bagaimana sih kita nggak ada saling menyalahkan, karena sinergisitas itu bisa dibentuk gitu dengan gimana kita kerjasama dengan alam. Nah, itu lewat ekobrik dan juga lewat cara-cara lainnya gitu. Next, Bu. Nah, bicara tentang plastik, Bapak Ibu mungkin juga ini ya, ada sedikit sejarah tentang plastik, di mana sebenarnya plastik ini sejarahnya dulu itu peneliti atau penemunya itu tidak pernah mungkin juga tidak pernah dia tuh mengira bahwa plastik hari ini itu bakalan menjadi permasalahan lingkungan yang sangat pelik, karena memang kalau bicara tentang plastik kita akan bicara tentang politik mau nggak mau, sosial, ekonomi, jadi bukan hanya tentang lingkungan gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang plastik, ada beberapa pertanyaan yang mungkin
karena di sini nggak bisa ngomong ya partisipan, next Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen saya tanyakan. Sebenarnya kapan sih kita nggunain plastik gitu? Nggak bisa ngomong Ibu partisipan ya, mungkin ya aku jawab sendiri. Jadi Oh iya, bisa. Oh ya, kapan kita menggunakan plastik? kapan sih sebenarnya kita nggunain plastik? Setiap saat, Mbak. Setiap saat ya? Setiap saat. Ya, Setiap saat buat apa misalnya Bu? Buat makanan, minuman, apapun itu kan sekarang kemasannya plastik ya, Mbak. buat makanan. Oke. Jadi kita udah tahu ya kenapa kita menggunakan plastik. Tapi kenapanya Bu? Kenapa kita menggunakannya? Praktis. Apakah nggak ada alternatif lain? Praktis ini. Praktis. Oke. Ada pertanyaan lanjutan dari saya. Sinyalnya Saya kedengeran kan ya Bu? Sorry. Jelas, Pak. Jelas, bagus, Mbak. Oke, kita next. Dan karena Lebih plastik praktis, yang Mbak. sangat menjadi hal biasa bagi semua orang. lebih bahkan dari praktis, sini, lebih enteng ya, ya lebih enteng. ringan. Ya orang awam atau Kedengeran, Mbak. orang umumnya pasti menganggap bahwa ya benar lebih plastik dan lain sebagainya. Cuman saya ada pertanyaan lagi Bu. Sebenarnya tahu nggak sih kita ini yang setiap hari menemukan plastik, yang menggunakan plastik, tahu nggak sih sebenarnya plastik itu apa dan juga dari mana? Dari pabrik. Dari pabrik. Apa gitu? Dari pabrik apa Pak? Pabrik plastik, oke. Bahan sintetis ya. Ya. Kalau definisi secara umum plastik? Ya, material yang dapat dibentuk apa saja oleh kita dengan teknologi tertentu. Betul, Mbak. Lanjut saja, Mbak. Oke. Jadi sering sekali kita ini menggunakan plastik di mana-mana, tapi kita nggak tahu apakah sebenarnya ini si plastik itu material apa, dan juga dari mana sih plastik ini gitu. Kita hanya sekedar menggunakan, tahu fungsinya, tapi Nggak kita tahu sih, kebanyakan juga kita nggak tahu ya bahan plastik itu apa, Nah, gimana ini cara pembuatannya, ya, asal pakai aja. Jadi refleksi tersendiri gitu. Saya pun sedang belajar. Saya tidak mengatakan saya anti plastik karena saya masih belajar. Saat ini pun kacamata yang saya gunakan itu juga berasal dari plastik. Baju yang saya gunakan itu pun juga dari polietilen. Nah, cuman bagaimana kita sekarang menjadi masyarakat yang bijak dalam berplastik. Nah, kembali lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya apa sih plastik dan dari mana plastik? Semua orang, hampir kalau saya tanya tentang kapan gunain plastik bisa jawab. Kenapa gunain plastik bisa jawab. Cuman ketika ditanya apa itu plastik dan dari mana itu plastik, orang-orang tidak tahu sebenarnya dari mana, apa sih ini plastik gitu. Next slide Bu, ada 2 next slide lagi. Nah, sebenarnya plastik itu dari petroleum. Atau Bapak Ibu tahu, jadi plastik itu akan ada selama Bapak Ibu dan juga saya secara pribadi itu masih menggunakan bahan bakar seperti bensin, aftur yang tidak dapat terbarui. Asal muasal dari plastik ini berasal dari limbah petroleum yang dulu ilmuwan itu bingung, ini limbahnya mau dibawa kemana. Terus ada peneliti yang kemudian dia berhasil menemukan cara terbaik untuk ngolah limbah dari petroleum itu yang membahayakan bagi lingkungan. Jadi tujuan dia adalah bagaimana sebenarnya limbah petroleum ini nggak kembali ke alam, dia ubah bentuk menjadi sebuah plastik gitu. Diubah di dalam pabrik, kemudian pabrik berubahlah sekarang yang kita kenal saat ini. Misalnya mungkin kipas angin juga semuanya terbuat dari plastik ya. Dan yang paling sering kita temui adalah botol air mineral. Terus juga mungkin styrofoam itu, tapi dia udah beda. Tapi ada styrofoam juga yang sekarang dari plastik dan lain sebagainya. Terus, nah yang jadi pertanyaan saya selanjutnya adalah, setelah terbentuk menjadi itu,
kebiasaan orang Indonesia adalah membuang sampah pada tempatnya. Dan itu yang sering saya dengarkan ketika di bangku sekolah. Ketika saya dulu mungkin pelajaran yang mengenai lingkungan, secara nggak langsung guru saya mengatakan bahwa buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini saya ingin sedikit meluruskan, gimana sih sebenarnya kita bukan hanya buang sampah pada tempatnya, tapi membuang sampah dengan memilahnya di tempat sampah yang benar. Karena permasalahan persampahan di Indonesia ini sebenarnya bukan disebabkan orang Indonesia nggak bisa buang sampah. Orang Indonesia pada bisa buang sampah pada tempatnya, walaupun tempatnya beda-beda. Ada yang di sungai, ada yang di laut, dan lain sebagainya gitu kan. Nah, terus yang jadi pertanyaan saya, setelah sampai tong sampah itu sebenarnya kemana sih plastik kita? Halo? Dibuang ke TPA. After dari TPA, kira-kira setelah di TPA itu kemana? Diambil lagi sama pemulung. Setelah diambil lagi sama pemulung? Dipakai lagi, daur ulang. Akhirnya di sampah bertebaran gitu di mana-mana. Di sungai juga jadi rusak, laut juga jadi rusak gitu. Terutama plastik kresek gitu. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya plastik itu tidak bisa hilang dari muka bumi ini. Orang sekarang menganggap bahwa ketika nggak ada plastik di hadapan saya, itu berarti bahwa bisa di PPT-nya ya. Ini saya sinyalnya. Oh, nggak apa-apa. Jadi ketika kita bicara tentang plastik, kita selalu ngomong ya udah plastik kita ke TPA, udahlah ada pemerintah yang mengurus gitu kan. Padahal sebenarnya ini masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama, bukan hanya kita kayak ya hari ini ya misalnya ada fenomena yang saya alami yang mungkin di daerah saya saat ini. Nggak tahu kalau di daerah Bapak Ibu mungkin juga terjadi, frekuensi pengambilan sampah itu berkurang. Yang awalnya misal seminggu 3 kali, sekarang mungkin jadi sekali. Pasti Bapak Ibu yang nggak memilah bingung. Gimana nih, bau dan lain sebagainya. Tapi dulu apakah masih ingat ketika sering diambil, kita jadi ketergantungan, tapi kita nggak tahu sebenarnya kemana sih sampah kita ini. Gitu. Ada 3 kemungkinan sampah kita setelah dari tempat sampah. Yang pertama dia dibakar, dan itu sering dijual biasanya Mbak. Nah, dijual di bank sampah ya Bu? Rongsokan. Ya, yang bisa dijual Bu. Kalau misal saya punya pecahan kaca, biasanya rongsokan nggak mau nerima. Atau ditimbun. Simpel lah. Nah, hal-hal seperti itu kayak daun dan lain sebagainya. Kalau yang belum bisa komposter, pasti mereka akan mengarahkan kepada pembakaran atau kebiasaan orang-orang desa yang saya lihat di Semarang ya. Saya juga sekarang lagi bina satu desa di daerah Mengkang Kulon Semarang. Jadi mereka pun juga punya kebiasaan ini. Jadi mereka selalu membakar sampahnya. Mereka menganggap bahwa ketika membakar sampah, sampahnya itu hilang. Ya emang kenyataannya di dalam mata kita hilang kan. Tapi sebenarnya tidak. Kemana terusan sampah-sampah itu? Mereka kan jadi asap. Yang asapnya itu turun. Mungkin kalau Bapak Ibu dulu tahu ya, jadi hujan asam. Yang itu sangat bahaya bagi tanah dan juga bumi kita. Yang kedua kemungkinannya adalah dibawa ke TPA. Yang ketiga langsung ke sungai. Nah pertanyaan selanjutnya adalah after dari TPA, after jadi hujan asam dan juga ketika dia ke sungai, after itu sampahnya kemana sih sebenarnya? Nah itu jadi tadi sempat disebutin tentang daur ulang. Mungkin di sini ada yang menganggap bahwa ya nggak apa-apa sih pakai plastik karena masih bisa didaur ulang gitu kan. Karena ya kan masih banyak industri daur ulang yang bisa menggunakannya lagi dan lain sebagainya. Tapi ada pertanyaan simpel saya yang mungkin ini juga bisa jadi refleksi kita semua ya. Ketika Bapak Ibu beli misal Aqua, ya sebut mereknya, air mineral anggap saja air mineral itu
Ya, aqua lah ya, aqua 150 mili. Apakah bisa ketika didaur ulang bentuknya sama? Dengan plastik itu kan ada HDPE, PP, PE, dan banyak sekali, saya nggak hafal. Dan ketika misal itu 3 kali, kan di belakangnya pasti ada tulisannya 3 kali pakai, 2 kali pakai gitu. Apa ketika didaur ulang dia bisa menjadi material yang sama? Nggak bisa, Bu. Jadi selama ini banyak sekali yang kita misconception, bahwa kita menganggap bahwa ya udahlah ada daur ulang, nggak perlu repot-repot kita bijak dalam berplastik dan lain sebagainya gitu kan. Padahal kan sebenarnya daur ulang itu hanya bisa saya bilang mitos ya, karena setelah daur ulang di hasil akhirnya itu pasti nggak bisa digunain apa-apa lagi, mau nggak mau ke TPA lagi. Jadi kembali lagi ke siklus di mana dia akan kembali ke alam. Hanya daur ulang itu bagusnya dia memperlambat proses plastik itu untuk ke alam. Nah, kalau bicara tentang gimana tadi perjalanan plastik sampai ternyata dia itu nggak bisa didaur ulang dan mau nggak mau dia berakhir di TPA. Sekarang kita coba ke proses daur ulang, yang mana alam itu sebenarnya sudah ada dan diciptakan Tuhan dengan begitu sangat luar biasanya. Kalau Bapak Ibu di sini mungkin melihat, tidak ada di alam ini yang menghasilkan residu. Dan yang menghasilkan residu itu emang manusia. Kalau kita sebut ya mungkin hari ini plastik itu sebagai jejak ekologisnya manusia, seperti halnya sampah. Nah, di lingkungan alam itu, segala sesuatu itu berjalan dengan 100% berguna dan termanfaatkan lagi, Bu. Kayak siklus pohon misalnya. Ketika pohon ada daun jatuh, maka daunnya itu akan menjadi pupuk yang menumbuhkan biji yang juga jatuh, jadi tanaman lagi, daunnya turun lagi, jadi pupuk lagi, dan seterusnya. Dan itu kalau di konsep sekarang kita sebutnya circular economy atau ekonomi tertutup. Jadi nggak ada yang terputus di situ. Dan beda dengan di industri daur ulang, karena di daur ulang plastik itu hanya berproses menurunkan levelnya. Yang tadi saya bilang, jadi dia hanya memperlambat proses di mana plastik itu supaya dia bisa kembali ke alam, tapi prosesnya agak lama aja. Tapi tidak benar-benar dia bisa kayak tadi pohon kembali lagi gitu. Dan kenyataannya setiap molekul plastik yang kita konsumsi itu semuanya berakhir di lingkungan. PPT-nya belum bisa ya, Pak? Oh, ya. Oke, nggak apa-apa deh. Ini sinyal ya. Jadi apa? Sinyal ya, nggak apa-apa. Jadi apa sih sebenarnya yang disebut dengan lingkungan gitu? Kalau definisi secara singkatnya sih, kalau saya secara pribadi, saya mendefinisikan bahwa lingkungan tuh apapun yang ada di around me, around you, around us. Jadi apa yang ada di sekitar kita gitu kan. Dan sebenarnya di PPT saya sedikit liatin gambar di situ kondisi sekarang bahwa TPA kita itu udah nggak muat lagi, dan emang mereka membutuhkan lebih banyak tanah lagi, dan sistemnya open dumping. Itu kayak dibuang, tumpuk lagi, buang, tumpuk lagi, buang, tumpuk lagi. Dan itu yang terjadi di TPA kita sekarang. Makanya jangan heran akan timbul yang namanya gunung-gunung baru di daerah-daerah TPA. Dan gunung itu gunung sampah. Dan ngerinya, di sana pun pasti banyak orang yang mencari nafkah. Dan baik pemulung maupun juga makhluk lain ya di sini. Karena kalau bicara lingkungan, kita juga tidak boleh egois mengatakan bahwa di lingkungan kita hanya ada kita sebagai benda hidup dan juga benda matinya meja dan lain sebagainya. Kita sebagai manusia sebenarnya 10% human atau 10% manusia. Saya baru aja baca buku, mungkin ini bisa juga untuk
untuk jadi Apa yang referensi saya Bapak tuh? Ibu, Di judulnya direktorat. 10% Human. Di situ dijelaskan secara biologi sebenarnya kita tuh 90%-nya adalah makhluk lain. Masih di sana. Siapa dia? Telepon ke Teh Umi. Dan juga banyak sekali bakteri-bakteri yang bisa di dalam usus kita dan juga di dalam tubuh kita. Ya. Jadi kita harus memuliakan mereka karena mereka around me, around Udah you, yang ada di sekitar kita. Masih di direktorat. Gitu. Jadi bicara lingkungan ini kita juga nggak boleh egois mengatakan bahwa kita sendiri yang dimalukan. Bisa jadi ya kalau refleksi tentang pandemi yang sekarang ini emang sedang ada, bisa jadi makhluk-makhluk kecil yang dulu kita sakiti dengan cara menjejalkan mereka mungkin dengan plastik juga lain sebagainya. Kalau bisa mereka mungkin lagi karena dulu mereka mungkin populasinya dikurangi dengan aktivitas kita, mereka mungkin sekarang lagi coba nih, sekarang saya yang gantian untuk seperti ituin gitu. Jadi ini juga jadi refleksi besar untuk kita semua bahwa kita di dunia ini tuh bukan hidup sendiri gitu, karena masih banyak makhluk lainnya, bakteri dan juga hal-hal lainnya yang perlu kita muliakan. Nah, di OPT saya ada sebuah gambar, belum bisa ya Pak ya? Itu ada tumpukan-tumpukan plastik, dan mungkin kalau Bapak Ibu lihat ya, itu banyak sekali seperti kayak hal yang sebenarnya plastik yang kita perlukan ya, menurut saya pribadi itu sepertinya nggak diperlukan gitu. Bagian apa yang turun lagi Pak? Maaf ya, turun lagi Pak. Terus Pak. Agak jauh, terus bawahnya itu. Nah, bawah. Nah, atasnya Pak. Oke, jadi ini aja nggak apa-apa deh Pak. Jadi ini adalah sebuah gambar yang membuat saya sedikit tersengang ya. Karena apa yang saya lakukan di sini ternyata berdampak sekali ke lingkungan lainnya, termasuk juga salah satu pulau di Kepulauan Galapagos. Itu adalah pulau yang nggak ada penghuninya sama sekali, dan di sana dipenuhi dengan bisa dibilang makhluk-makhluk endemik yang emang udah asli ada di sana. Salah satunya ini adalah potret burung Galapagos yang kalau nggak salah tahun 2015 ini ditemukan. Yang 10 tahun sebelumnya peneliti pernah ke sana untuk meneliti burung ini karena burung ini emang istimewa, dia hanya tinggal di Kepulauan Galapagos. Namanya burung albatros. Nah, burung albatros ini ditemukan kondisi seperti ini, Bapak Ibu. Apa sih yang kita lihat di dalamnya itu? Banyak sekali plastik-plastik yang mereka makan gitu. Dan next Mbak, jadi itu ternyata adalah burung albatros yang dia ngasih makan anaknya pun ngasih makan plastik, karena mereka nggak punya sensor membedakan mana sih biji, mana sih gitu. Mereka mengira bahwa itu adalah makanan mereka, sehingga mereka memakan, bahkan itu dikasih makan di anak-anaknya. Dan itu sebenarnya udah ada videonya juga, cuman tuh videonya panjang karena itu kayak film dokumenter gitu tentang albatros ini. Dan peneliti tercengang, ternyata plastik yang kita gunain misal saya di Indonesia itu berdampak sampai di Kepulauan Galapagos yang itu sangat jauh. Dan juga Bapak Ibu, sekarang itu baru aja ditemuin salah satu pulau yang mungkin luas daratannya sama dengan luas daratan Indonesia, itu full isinya adalah sampah. Apa jenis sampahnya? Yang jelas yang paling banyak adalah sampah plastik. Dan kalau mengikuti perkembangan lingkungan, banyak sekali yang sekarang teracuni oleh plastik ini. Next. Selanjutnya ada sebuah gambar. Ini sama, masih makhluk hidup lainnya ya. Ini adalah gambar tentang kura-kura. Jadi kura-kura ini dia bahkan sampai tubuhnya itu terkorbankan, yang bentuk normalnya misal bulat atau oval. Ini adalah
mengerikan kalau kita lihat itu sebenarnya plastik apa sih? Jadi itu adalah plastik yang kalau di Eropa atau mungkin juga ibu-ibu, kalau di Indonesia jarang sih saya lihat, itu kebanyakan di Eropa itu adalah plastik yang biasa digunakan untuk ngangkat bir. Jadi kayak untuk pengait, misal beri 6 bir gitu kan, mereka dikaitin pakai itu kayak setengah lusin atau satu lusinnya tuh itu. Dan itu sampai mencekik kura-kura. Dan mengerikannya lagi, ada sebuah gambar yang juga menunjukkan bahwa cotton bud kita, ya, itu saya juga mungkin ya, saya juga masih hilaf, masih belajar. Dulu juga, saya juga baru belajar tentang lingkungan sebenarnya. Dan tapi potret-potret ini cukup menggambarkan bahwa ternyata apa yang kita gunakan di sini itu sangat berdampak terhadap makhluk-makhluk lain gitu. Nah sekarang kalau bisa dilihat ya, plastik itu sudah sangat meracuni ekosistem kita. Akibatnya apa? Ya kita hidup tidak sehat. Karena sampah di Indonesia atau plastik yang ada di Indonesia tuh dicampur dengan sampah makanan, sampah B3, apalagi sekarang lagi musim lebih ya. Itu masker jadiin satu lah sama sama sampah makanan dan juga sampah plastik. Bisa dibayangkan ketika sampai TPA dan itu dimakan oleh sapi. Mau kurban bentar lagi ya Bapak Ibu, barangkali mereka makan itu. Apa ya, sesuatu yang sangat mengerikan yang kita lihat di Indonesia gitu loh. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia, mungkin juga di negara lain. Nah, aku mau next Bu, itu masih agak jauh yang tentang. Nah, masih ingat nggak bau plastik ketika dibakar Bapak Ibu? Halo? Oke. Jadi plastik ketika dibakar itu baunya sangat apaan nih gitu kan, karena memang baunya sangat menyengat. Jadi kalau masih ingat bau plastik ketika dibakar, itu adalah bau yang namanya dioksin. Dioksin itu salah satu molekul yang sangat berbahaya karena dia karsinogenik. Karsinogenik, dia bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Dan ketika sampai di alam, dia akan berubah menjadi hujan asam, dan itu nggak baik untuk tanaman kita. Gitu. Masih dengar saya kan Ibu? Jelas Bu, jelas. Jadi bagusnya Oke. diapain tuh plastik kalau dibakar juga rusak? Nah, nanti saya bakalan cerita sampai situ, Pak. Kita cerita dulu tentang kebiasaan-kebiasaan kita yang selama ini ternyata juga bahaya bagi diri kita sendiri. Nah, ini PPT nggak bisa next ya? Atau aku yang ini ya Pak ya? Yang freeze ya? Oke. Terus bicara tentang tadi dibakar, ada juga agak bawah lagi Bu, udah sampai ke pembakaran. Jadi Bapak Ibu sering melihat kalau misal warung yang di depan jalan, mereka jualan air mineral, terus air mineralnya kena panas. Iya, suka lihat. Pernah tahu tentang itu? Suka lihat. Wah, gimana rasanya kira-kira? Iya, plastiknya mengkerut ya, karena panas. Iya. Dan mereka plastik itu bisa terdegradasi di dalam air itu ketika terkena panas. Jadi sinar UV yang ada di dalam matahari itu menyebabkan plastiknya rapuh dan plastiknya berukuran kecil-kecil dan dia nggak hilang. Justru dia menyebarkan molekul beracun di lingkungan. Itu namanya mikroplastik. Dan penelitian saya kebetulan dia satu, saya neliti mikroplastik namanya microbeads. Jadi itu kita juga jarang sadari ada di kosmetik kita ya, ibu-ibu ya mungkin lah ya, di scrub, di sabun cuci muka, sabun odol, banyak sekali mikroplastik yang itu
mungkin kalau secara kita menggunakan tuh nggak langsung berbahaya bagi kita. Tapi after itu, karena perumahan di Indonesia pun belum ada filtering yang bagus dan emang ukurannya sangat kecil, sehingga plastik-plastik itu lari ke lautan. Dan ketika lari ke lautan, dia dimakan oleh ikan-ikan. Coba sekarang dibuka ikan-ikan, hampir semua ikan, dan udah ada penelitiannya juga, itu mengandung mikroplastik. Dan sampai hari ini saya belum menemukan solusi konkret, makanya kemarin juga di S1 saya mencoba untuk meneliti tentang pengganti mikrobits itu. Gitu. Jadi sangat berbahaya gitu. Dan itu juga ternyata terjadi di plastik besar. Jadi mikroplastik terbentuknya ada dua, primer dan juga sekunder. Kalau primer tadi dari kosmetik, kalau sekunder itu dari misalnya terdegradasinya plastik besar, kantong plastik ke plastik kecil-kecil. Gitu. Nah, berita buruknya lagi tentang plastik ketika kita membakar plastik adalah molekul plastik itu nggak cocok sama tubuh kita. Karena udah jelas, dia secara biologi pun, secara genetis dan lain sebagainya pun, dia nggak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Jadi bisa dibayangin ketika ikan kita sekarang hari ini, banyak sekali molekul mikroplastiknya itu nggak kompatibel, ibarat kata tuh nggak cocok gitu loh. Nah, molekul-molekul itu memperbanyak yang namanya hormon estrogen yang dapat menyebabkan kelainan pada bayi. Jadi hormon estrogen ini kalau dalam kandungan seringkali, jadi ini bahaya banget ya. Jadi ketika kita menghirup plastik itu, ketika proses kita membakar plastik, kalau masih ingat baunya nggak enak itu sebenarnya hati-hati untuk ibu-ibu hamil. Karena itu bisa menyebabkan barangkali anak-anaknya itu kecowok-cowokan atau kecewek-cewekan. Itu disebabkan oleh hormon estrogennya tidak terkontrol karena dia ngirup yang namanya dioksin. Jadi itu bahaya banget untuk kita, terutama untuk ibu-ibu hamil. Dan itu akan diturunkan ke bayi-bayinya. Jadi seperti tadi ya bapaknya tanya, terus apa dong harus kita lakuin? Ternyata pelik banget kalau ngomongin plastik gitu kan. Emang pelik banget, dan emang apa yang bisa kita lakukan adalah lakukan sebisa kita lakukan. Sesimpel dengan mengurangi konsumsi kita. Mengurangi konsumsi kita bukan berarti kita kekurangan ya, tapi kita mencukupkan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Jadi kita kurangi konsumsi kita. Indonesia itu selain penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah China, dia juga ternyata penyumbang sampah makanan. Ada beberapa penelitian, ada yang menyebutkan bahwa nomor 1 di dunia, tapi dia juga yang menyebutkan nomor 2 di dunia. Dan kalau digabungin, 1 hari sampah makanan di Indonesia itu besarnya udah kayak Monas, yang itu bisa buat makan beberapa rakyat Indonesia yang saat ini mungkin banyak sekali yang kelaparan. Jadi mengerikan sekali. Makanya yang harus kita lakukan dengan adanya ini adalah gimana kita mengurangi konsumsi kita, menghindari plastik sebisa mungkin. Saya tidak mengatakan no plastik, karena kita nggak mau emang kita membutuhkan plastik, tapi bagaimana kita bijak menggunakan plastik. Jadi hindari plastik sebisa mungkin. Refuse itu yang pertama. Kita menolak dulu kalau memang kita tidak memerlukan gitu. Kan tidak mungkin juga ketika Bapak Ibu mungkin jadi di supermarket pengen nih beli permen gitu, nggak bisa bikin permen. Kalau ngomong Mbak Indomaretnya, Mbak saya mau beli permen dong, nggak usah pakai bungkusnya, pasti nggak boleh, karena memang itu sudah prosedur yang diberikan oleh pabrik gitu kan. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah gunakan bahan-bahan yang bisa terurai secara organik. Nenek moyang kita dulu itu sudah sangat mengajarkan bagaimana kita hidup dengan arif dengan alam. Membungkus dengan daun jati dan juga daun pisang, dan banyak sekali nenek moyang kita yang sudah melakukan hal-hal itu gitu. Cuman kita terputus. Kenapa terputus ya? Karena hari ini kita seakan-akan dituntut dengan banyak tuntutan, kita hanya mengejar hasil yang kita konotasikan dengan uang, bukan mengejar yang namanya keberlimpahan. Makanya bisa jadi hari ini kalau bicara tentang kebahagiaan, itu kadang juga ada korelasinya dengan ini. Bagaimana kita sih sebenarnya bisa jadi orang arif dengan bukan hanya mengejar banyak, tapi keberlimpah. Jadi banyak diversifikasinya gitu.
Itu di pertanian ya, nanti kita bahas di lain sesi. Dan yang terakhir adalah gimana kita membuat EcoBrick. Jadi sekali lagi, EcoBrick ini adalah solusi terakhir, jangan jadi solusi utama. Bahkan kalau di saya sendiri secara pribadi, EcoBrick itu kayak kalau saya mengatakan bahwa EcoBrick itu kayak ini adalah kekalahan saya gitu. Jadi dalam sebulan saya tuh kadang juga melihat sebenarnya misal bulan kemarin Maret, saya menghasilkan 1 EcoBrick, dan hari mungkin sebulan ini saya cuma menghasilkan setengah EcoBrick ukuran 1500 mili. Berarti saya udah mengurangi nih plastik saya. Jadi ketika saya masukkan ke plastik ke EcoBrick tuh saya kayak rasanya saya kalah, karena saya nggak bisa menahan nafsu saya, karena gimana sih caranya kita benar-benar menghindari plastik gitu. Nah itu jadi solusi terakhir EcoBrick itu. Nah kenapa EcoBrick itu jadi salah satu solusi? Karena dia prinsipnya hampir sama kayak alam. Tadi saya udah jelasin dikit tentang prinsip alam, di mana dia circular economy atau circular, jadi ekonomi tertutup, di mana mereka bisa mendistribusikan semuanya dan kembali lagi kepada pohon dan juga jadi tanaman lagi dan menghidupi makhluk lain dan lain sebagainya. Nah, di mana EcoBrick ini adalah dia juga ternyata punya sifat itu, cradle to cradle kalau dalam bahasa Inggrisnya. Jadi di mana EcoBrick itu ketika kita buat, dia bisa kita buat sebagai bangunan dan kemarin itu tahun 2018 19 ya, saya lupa 18 atau 19, saya membuat festival herois. Di situ saya membuat taman EcoBrick yang kita buat full dari 1000 EcoBrick, dan itu dengan bukan semen. Kalau semen dia rusak. Jadi kita menggunakan semen semen alami yang sebenarnya nenek moyang kita juga udah mengajarin ke kita, tapi sekali lagi itu terputus. Nah, dan itu ketika kalau dia kan nggak semen permanen, tapi dia kuat. Bahkan bangunan-bangunan di Italia, kalau Bapak Ibu mungkin juga insya Allah berkesempatan ke sana, di Italia itu hampir semua bangunan-bangunan tua itu dibangun dengan tanah liat, dan ketahanannya jangan dipertanyakan, itu 100-200 tahun. Dan itu yang coba kita ini. Nah, terus apa sih sebenarnya, kenapa sih kita harus membuat EcoBrick gitu? Why? Kenapa? Jadi ketika kita membuat sesuatu juga kita harus tahu kenapa sih gitu. Ternyata secara nggak langsung EcoBrick ini menghindar plastik dari lingkungan. Tadi kita udah bicara tentang lingkungan, around me, around you. Jadi yang seharusnya ke TPA, setidaknya kita jadi konsumen yang bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan plastik itu tidak langsung ke lingkungan yang lingkungan kita pun belum siap menerimanya gitu, karena belum ada pengolahan yang terstruktur gitu. Yang kedua, dia menghindarkan plastik dari pembakaran dan pengeluaran dioksin yang tadi berbahaya ya, karena hormon estrogen kita bakalan naik turun. Yang ketiga, dia menghindarkan plastik dari industri daur ulang. Yang tadi, industri daur ulang itu hanya memperlambat proses dia untuk ke alam, tapi dia tidak 100% sebenarnya jadi solusi gitu. Dan EcoBrick itu mudah, bisa aku bilang sih tanpa biaya ya, karena memang kita nggak perlu memerlukan biaya, tanpa mesin, setiap orang bisa membuat. Bahkan saya sering banget bikin workshop di anak-anak kecil TK, ya minimal TK kalau PAUD, soalnya mereka kadang nggak kuat untuk nge-pushnya, tapi TK itu mereka udah bisa diajarin. Kemudian juga ke anak-anak SD, kita punya program namanya C-School, jadi itu program ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kita mengajarin ke mereka, kita follow up gimana gitu. Terus juga menjadikan plastik bekas yang nggak berguna itu jadi berguna. Misal ibu dari pasar lupa bawa kantong belanja, hilaf dia gitu. Setidaknya nggak langsung dibuang di tempat sampah, tapi kita bertanggung jawab dengan memasukkan ke EcoBrick itu gitu. Nah, kita ke proses pembuatan EcoBrick. Saya mohon maaf banget karena di sini kebetulan saya sekarang lagi di kos, dan semua alat-alat EcoBrick itu ada di base camp atau sekretariat kita, dan orangnya lagi pulang kampung karena pandemi ya, jadi nggak bisa
saya nggak bisa ngambil beberapa alat yang biasanya saya buat peraga. Jadi buat eco brick itu sangat mudah. Kita butuhin 3 alat. Tapi sebelum kita bicara ke sana, saya akan bicara tentang sebenarnya apa aja sih yang boleh masuk ke dalam eco brick itu, dan apa sih eco brick. Mungkin ada yang bingung juga ya, saya udah ngomong eco brick tapi nggak tahu eco brick itu apa gitu. Jadi eco brick itu berasal dari eco dan juga brick. Kalau brick itu artinya apa ya, batu bata gitulah ya, batu bata. Eco berarti ya batu bata yang setidaknya ramah lingkungan gitulah. Kalau eco itu biasanya kalau eco gitu. Jadi membuat batu bata yang ramah lingkungan hanya dengan 3 bahan, dan 3 bahan ini sangat mudah ditemuin ketika Bapak Ibu emang masih menggunakan ini. Tapi kalau sekarang saya sangat susah menemuin itu, karena ya alhamdulillah saya sekarang lagi belajar untuk, saya emang nggak pernah ya dalam mungkin setahun ini saya nggak pernah beli minuman kemasan ya, karena saya emang selalu nggak selalu nggak lupa ya bawa tumbler, dan ketika pun tumbler saya habis, saya memilih untuk ke warung, saya beli air putih karena pasti setiap warung tuh punya gitu. Jadi mereka walaupun nggak nyediain refill tapi beli aja mungkin air putih gitu. Dan itu yang mungkin kalau masih banyak yang sering tadi ngumpulin sampah plastik, pasti sampah kayak misal botol plastik itu jadi yang paling banyak ketika kita sering keluar gitu kan. Tapi alhamdulillah juga sekarang saya melihat banyak sekali keluarga yang udah mulai pakai galon gitu kan ya. Nah, itu juga semoga jadi budaya kita selanjutnya. Atau masak sendiri yang dulu nenek moyang kita juga udah ngajarin tentang itu gitu. Jadi bahannya yang pertama adalah plastik dari botol apapun, asal ada tutupnya ya Bapak Ibu. Yang kedua adalah plastik apapun. Plastik apapun itu contohnya styrofoam. Styrofoam itu kan nggak bisa didaur ulang. Dan sebenarnya bisa, cuman kalau di Indonesia itu belum ada industri daur ulang styrofoam, dan kalaupun ada itu pricey atau sangat mahal. Dan makanya ya udah dibiarin aja ke lautan atau kemanapun gitu kan. Terus plastik sekali pakai, misalnya kantong plastik, packaging yang tadi saya cerita, packaging misalnya ya kayak kita beli permen, nggak mungkin kita beli cuman permennya doang, pasti juga dengan hal lainnya. Sedotan plastik itu sering banget kita temuin ya, dan banyak sekali yang kita temukan gitu. Padahal dulu kita sering ngekop gitu ya. Terus plastik-plastik lainnya, misalnya kacamata saya ketika patah, saya masukin juga boleh gitu. Nah, tapi ada syaratnya ketika kita mau memasukkan plastik tadi yang saya sebutkan ke dalam eco brick. Apa? Kering dan bersih. Jadi harus dipastikan 2 itu. Jangan misal kita plastik bekas cilok, ya kan sering banget ya beli cilok kayak bekas cilok langsung aja dimasukin, itu bahaya karena dia bisa meledak. Jadi kita harus juga memastikan dia itu secara kualitas maupun kuantitas itu baik. Jadi kita bertanggung jawab dengan cara ya kalau kita mau beli kemasan, mau nggak mau kita harus mencucinya gitu, karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Terus setelah itu plastik-plastik itu dikumpulin, dipisahin, dibersihin, dan juga nanti setelah dibersihin, dikeringin, jemur, bahkan dulu ketika saya masih ini ya, kita waktu bikin project yang 1000 eco brick itu di desa binaan saya setiap hari mencuci hasil donasi, karena kita menerima donasi segala jenis plastik yang itu mayoritas kotor-kotor semua dan bau. Jadi kita mencuci dengan sabun lerak jadi kita juga meminimalisir penggunaan mikroplastik juga. Kita menggunakan sabun lerak gitu. Nah, selanjutnya langkah kedua adalah pilih merek dan juga ukuran botol yang sama. Kenapa? Karena itu nanti akan kita jadikan misal ya, kalau hal simpel yang kita ajarin untuk sekali pelatihan atau workshop itu mereka membuat kursi, meja gitu. Nah, jadi kita harus memilih tuh merek dan juga ukuran botol yang sama. Bisa di next, Mbak? Oke, nggak apa-apa. Jadi kita memilih itu supaya kita nyaman. Misal kita pakai kursi, ada yang satunya aqua, misal 1 liter
1,5 liter, yang satunya misal cuma 300 mili, kan aneh ya jadinya ya 300 mili. Makanya kita membuat yang setidaknya itu ya rata lah ya, kalau kita duduk nggak jegleng-jegleng gitu. Nah, yang ketiga adalah gimana kita menggunakan tongkat kayu. Jadi bahannya cuma 3, plastik bersih dan kering, botol, ada tutupnya, pastikan dia juga bersih dan juga kering. Yang ketiga adalah tongkat kayu. Tongkat kayu kalau biasanya kita buatnya dari ini sih, bambu atau pring. Jadi bambunya itu pokoknya agak diruncingin, tapi jangan runcing banget ya, karena nanti akan membuat ini ya rusak, membuat botolnya itu rusak. Jadi ya setidaknya agak tumpul gitu. Dan itu digunakan untuk membuat ekobriknya itu. Nah, nggak boleh gunain besi. Kenapa nggak boleh gunain besi? Karena ketika Bapak Ibu menggunakan besi itu merusak dari ininya, dari plastik botolnya dan cepat rusak gitu. Jadi gunainnya disarankannya adalah tongkat kayu ataupun bambu. Nah, sekarang kita tadi udah bicara tentang material apa aja, sekarang kita bicara tentang konkretnya gimana sih gitu. Saya nggak punya alat peraga ya. Jadi tadi dari botol, example nih botol ya. Ini center tapi saya punya botol ya Pak. Jadi ini misal nih botol, ini adalah tutupnya dan juga di sini adalah bawahnya. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah memasukkan salah satu warna plastik yang kita sukai. Misalnya saya suka warna merah gitu. Ya udah, berarti warna merah adalah yang dimasukkan pertama kali sebagai warna dasar yang nanti akan kelihatan di dasar sini. Jadi misal kertas aja ya, saya nggak punya plastik. Jadi example ini adalah plastik. Jadi plastik ini yang pertama kali dimasukkan saya kuning ya, berarti nanti akan di bawah akan kelihatan warna kuning. Kenapa? Karena bawah ini yang akan menjadi dasar ketika jadi kursi, meja dan lain sebagainya, itu yang akan kelihatan cantik sesuai dengan keinginan Bapak Ibu gitu. Jadi yang pertama dimasukkan adalah plastik dengan warna yang Bapak Ibu sukai. Next kita masukin banyak plastik. Ada 2 jenis plastik sebenarnya, plastik kemasan, plastik kasar sama plastik halus. Kalau plastik kasar itu ditemuinya di kemasan. Misalnya ya kayak tadi bungkus permen, ciki-ciki gitu kan, ciki-ciki ya, saya dulu suka banget tuh ciki-ciki. Terus habis itu kalau kalau plastik halus itu misalnya plastik bag atau kantong plastik. Nah itu kita masukin. Nah itu pun ada tekniknya sebenarnya. Sering kali orang kalau misal belajar sendiri gitu, itu yang saya alami dulu. Jadi sebelum saya ikut training yang itu langsung dari foundernya itu Bu Ani sama Russell. Jadi Russell sama Bu Ani ini mengembangkan EcoBrick dari Filipina. Mereka bahkan menggunakan kayak gunain tangga dan juga bikin rumah itu benar-benar dari EcoBrick. Dan ketika dulu saya belajar dari YouTube, jujur saya belajar dari YouTube karena keingintahuan saya cuma belajar dari YouTube. Ternyata banyak sekali miskonsepsi setelah saya benar-benar ikut workshop dan itu langsung dari foundernya. Dan makanya ini pun juga penting banget untuk saya sampaikan karena EcoBrick itu bukan hanya sekedar cuman masukin plastik ke dalam botol, tapi ada prosedur-prosedurnya. Kayak misal plastiknya harus kering dan juga bersih. Walaupun ada nanti mungkin di sesi kesempatan lain kita bicara tentang EcoBrick Ocean. Nah, EcoBrick Ocean ini yang sering digunain single atau komunitas aku ketika kita clean up di lautan. Karena banyak banget plastik yang kotor-kotor itu. Tapi mau nggak mau itu harus cepat dibangun. Dibangun itu harus jadi bahan bangunan. Misalnya mau dibangun taman dan lain sebagainya. Karena itu kalau nggak meledak. Ya kan tadi kalau plastik kotor meledak gitu. Nah, masukinnya harus selang-seling. Jadi kalau misal tadi adalah yang di bawah itu plastik halus, nanti di atasnya adalah plastik kasar. Kayak kemasan-kemasan tadi, dan plastik kasarnya itu digunting-gunting kecil-kecil. Digunting kecil-kecil supaya dia gampang untuk dimasukkan. Tapi nanti bakal ada masalah. Masalahnya apa biasanya? Kalau biasanya kita workshop itu yang terjadi jadi pasti ketika kita kita masukin tongkatnya ke dalam ininya, ke dalam botolnya,
plastik-plastik kemasan tadi mumbul apa ya, Bah? Kalau orang Jawa Barat sih nggak tahu bahasanya apa. Kalau bahasa Jawanya mumbul atau naik lah. Jadi plastiknya itu naik gitu kan. Plastiknya naik dan supaya mengatasi plastiknya itu nggak naik, jadi dilapisi sama plastik halus. Jadi plastik kasar, plastik halus, plastik kasar, plastik halus, sehingga terbentuklah satu ecobrick. Dan saran saya harus ditimbang karena itu menentukan kepadatannya. Gimana menentukan kepadatannya? Sebenarnya sesimpel kita kayak kalau misal di dalam kemasan ecobrick yang udah kita kasih plastik itu ternyata kita pencet kok dia apa namanya masih bisa dipencet dengan tangan, itu artinya belum padat karena harus sampai benar-benar padat sampai nggak bisa dipencet Oh, padat ya? gitu. Ya harus benar-benar padat karena ketika nggak padat itu membahayakan orang ya, karena itu tujuannya sekali lagi ecobrick itu bisa digunakan untuk meja, kursi dan lain sebagainya. Bayangin kalau kita ecobrick satu itu yang lainnya udah padat tapi satu itu nggak padat, beliau. Nah itu membahayakan orang yang duduk kan kayak gitu. Jadi kita juga harus berpikir sampai ke arah sana. Bu, boleh nggak Dan diisi pasir supaya padat? nah itu udah sebenarnya beda lagi konsepnya. Jadi kalau pasir itu kan untuk bahan bangunan dan kita harus beli. Dan sekali lagi kalau bicara ecobrick ini kan solusi penanganan plastik. Kalau diisi pasir menurut saya namanya bukan ecobrick karena itu apa ya, bukan difungsikan untuk bahan bangunan. Ya mungkin difungsikan sebagai bahan bangunan. Cuman material yang dia pakai kan tidak bisa mereduksi apa namanya masalah lingkungan yang ada gitu. Maksudnya supaya Kalau padat, plastik itu kan supaya padat kan plastik ada lubang-lubang kecil itu, mikro. Nah, ditutupi dengan pasir gitu. Nggak semuanya pasir sih. oh kalau gitu tidak disarankan sih Pak karena lubang-lubang kecil itu sebenarnya sangat bisa ditekan dengan tadi tongkat kayu. Oh iya. Makanya yang terpenting itu memadatkan, dan memadatkan itu emang skill juga sih, saya rasa skill juga karena yang paling menurut saya paling sabar ya mungkin kalau lagi jengkel juga bisa dipraktekin itu emang gimana kita madetin ecobricknya itu gitu. Berat Tapi standar kalau kayak karet gitu. berat standarnya Apa? berapa? Berat standarnya berapa kilo satu ecobrick itu? Nah, oke, jadi ecobrick itu sepertiga dari mili botolnya. Oh. Misal 600 mili berarti sepertiganya adalah 200 gram. Jadi sepertiga dari milinya, mili botol. Botol itu kan beda-beda. Kalau di luar negeri juga kan ada yang kemasan 50 mili gitu. Kalau di Indonesia kan kebanyakan 600 mili gitu. Kalau di Indonesia ada yang 150 mili, kalau di luar negeri ada yang 1 liter. Nah, jadi itu sepertiga dari mili botolnya berat yang harus dicapai. Yang biasa kita lakukan adalah untuk ecobrick, kalau untuk anak-anak sih kita 600 mili ya. 600 mili itu berarti 200 gram. Dan saran saya ketika sudah setengah bagian dari plastiknya terisi, ditimbang. Karena kalau enggak, nanti udah sampai atas ternyata beratnya cuma 100 gram. Padahal kita butuh 200 gram. Dan itu lebih susah memadatkannya lagi. Dan bahkan kita sering banget dapat, makanya kita dulu sempat ngadain donasi ecobrick. Jadi untuk menggalang 1000 ecobrick itu kita galang siapa yang bisa emang udah bikin ecobrick kita galang. Tapi yang terjadi adalah ternyata ecobrick dari banyak orang yang kita kumpulin itu banyak kan salah. Salahnya karena beratnya tidak memenuhi, jadi leok dan lain sebagainya. Akhirnya yang kita lakukan adalah kayak kerja 2 kali karena kita harus buka atau ini lagi ya apa namanya bongkar lagi karena salah secara berat dan kepadatan dia salah dan itu berbahaya gitu. Nah jadi berat minimalnya itu, jadi berat minimalnya 200 gram itu berat minimal. Jadi ketika mau lebih dari itu boleh banget gitu karena memang itu udah dipastikan lebih padat gitu. Itu kekuatan sih sebenarnya karena emang untuk sampai segitu. Nah itu membutuhkan, jujur ya Pak, saya pernah waktu itu workshop kalau nggak salah sama Pak Muhyiddin, 1 trash bag gede, dan kebetulan kita dapat donasinya adalah kebanyakan plastik plastik halus. Jadi plastik yang dari Indomaret dulu kan belum dilarang ya, tuh banyak banget 1 trash bag gede, kalau kita lihat kayaknya banyak gitu ya, itu ternyata cuma jadi 1 ecobrick.
Jadi luar biasanya EcoBrick adalah dia bisa mengurangi plastik itu satu trash bag loh, kita jadiin cuma satu botol, dan itu bisa bermanfaat buat meja kursi. Dan yang kita lakuin di desa, proyek pertama kita adalah waktu itu kita ngajarin ibu-ibu PKK untuk bikin EcoBrick yang mereka ibu-ibu PKK-nya punya PAUD, yang mereka nggak punya meja kursi. Dan kita berikan solusi EcoBrick, jadi tinggal usah nunggu bantuan dari mana-mana, dan kita pun sebagai mahasiswa kan kita hanya punya ilmu, sehingga kita berpikir bahwa kayaknya EcoBrick ini solusi karena bagian dari masyarakat gotong royong. Jadi ketika pun kita, kalau hari ini kita donasi, kayak memikirkan bahwa kalau kita donasi ataupun kita sedekah itu harus dengan uang, sebenarnya kita bisa juga pakai plastik, tapi bentuknya bersih dan kering dengan bentuk EcoBrick. Kalau ada orang yang mungkin tetangga kita ya, mungkin juga itu juga yang terjadi di Filipina adalah si foundernya pengen banget bantuin salah satu ibu-ibu yang kerja di rumah sakit bagian persampahan untuk bikin rumah karena rumahnya jelek banget. Akhirnya yang dilakukan, dia mengumpulkan plastik-plastik yang ada di rumah sakit, tapi plastik yang non-medis, akhirnya dia kumpulin dan jadilah satu rumah. Bisa dilihat mungkin di YouTube-nya ya, banyak sih sebenarnya tentang Russell itu. Jadi mereka membuat rumah dari EcoBrick, dan itu gotong royong. Terus akhirnya masyarakat situ mulai aware bahwa ternyata plastik itu masih bisa difungsikan ulang, apalagi plastik yang udah tercecer. Akhirnya mereka gunakan sebagai tangga dan juga itu untuk pembangunan di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya sebenarnya ini udah bagian akhir saya. Jadi intinya membuatnya seperti itu, Pak. Mungkin lain kesempatan kalau kita ketemu, kita bisa praktek langsung ya. Jadi teman yang paling penting setelah kita jadi itu, jangan lupa ditulis beberapa hal. Yang pertama adalah berat dari EcoBrick-nya itu. Jadi tulis pakai spidol permanen. Yang kedua adalah nama bapak lah, nggak apa-apa gitu ya. Terus yang ketiga adalah nomor seri. Tapi kalau nomor seri ini pilihan sih. Sebenarnya kan ada, kita tuh lagi menghimpun data sebenarnya dengan EcoBrick ini berapa sih plastik yang terselamatkan yang akhirnya nggak ke lingkungan. Bapak dan ibu-ibu bisa buka namanya websitenya, ini website langsung, dan PPT saya ini saya ambil dari sana karena ini PPT yang memang baku dari trainer saya. Jadi ketika saya ngadain trainer tentang EcoBrick, saya menggunakan PPT ini yang udah disamain skala nasional gitu untuk trainer-trainer gitu. Itu bisa dibuka di www.gobrick.com. Nah, di situ nanti bakalan banyak panduan tentang buat akun dulu, terus Bapak bisa tahu, oh ternyata saya selama sebulan bisa ini ya, bisa mereduksi sampah segini gitu. Plastik yang saya kurangi berapa yang harusnya ke lingkungan gitu. Dan itu jadi kayak evaluasi terhadap diri kita sendiri sih, dan juga apa aja jenis plastik yang kita masukin itu juga bisa kita lakukan di situ. Nah, selanjutnya sebenarnya di dalam pembangunan EcoBrick, kita itu menggunakan sistem gimana kita membangun itu cradle to cradle tadi, bisa dibongkar pasang kayak Lego. Jadi kalau di festival Hero Waste yang pernah saya lakukan di Mangkang itu, kita membuat panggung. Jadi panggungnya itu dari EcoBrick. Panggungnya itu dari mungkin kalau webnya bisa dilihat di ini ya Bu, di PPT saya ada sih, cuman karena ini nggak ketampil ya, jadi www.gobrick.com. Jadi untuk membuatnya ini ada 3 bentuk. Yang pertama triangle millstone modul, ya kayak berapa ya, kita membutuhkan 12 EcoBrick kalau itu. Terus kemudian kalau untuk kursi biasanya di PPT saya ada. Yang kedua adalah hexagon. Jadi bentuknya selain triangle, ini juga hexagon. Kalau hexagon biasanya buat meja. Ini jumlahnya lebih banyak, 19 EcoBrick. Tapi antara 19 EcoBrick dan juga 12 EcoBrick itu, misalnya kepalanya ya Bu, ini kepala tutupnya, terus ini ini bawahnya. Jadi ketika ini dipasangin sama spidol aja ya, saya nggak punya apa-apa di sini. Jadi ketika ini atasnya atas juga. Jadi ketika tadi dia udah membangun hexagon ataupun triangle, itu bisa saling memenuhi. Jadi mereka bisa lebih tinggi.
dan bisa dibentuk jadi macam-macam sih. Bahkan teman saya yang kemarin tuh bikin meja dan kursi yang kayak biasanya kayak sofa gitu. Jadi mereka tutup pakai pakai kain gitu, kain daur ulang yang mereka buat sendiri gitu. Jadi sekreatif kita sebenarnya. Terus yang terakhir itu bentuknya itu biasanya untuk panggung, itu membutuhkan 16 ekobrik. Jadi itu tengahnya bolong. Jadi kayak PT saya nggak kelihatan nih, jadi warnanya kuning lah kalau di PT saya. Itu 2 di tengah itu bolong, sengaja dibolong supaya nanti bukan bolong sih, tapi agak menjorok ke atas. Dan itu ada tekniknya untuk membuatnya. Jadi bener-bener jadi kita buat 5 dulu, terus setelah itu ada 1 yang memang sengaja cuman di segini, karena kita udah buat cetakan setengahnya. Sehingga cetakan setengah yang di bawah nanti bisa diisi dengan yang lainnya. Sehingga kalaupun dibikin panggung itu bisa tinggi banget. Panggung itu baik alas bawahnya, ataupun misal buat background yang di belakang itu, Bu. Jadi ya, saya ada fotonya sih, cuman saya belum sempat nampilin gitu. Nah, jadi ekobrik juga bisa digunakan sebagai ruang-ruang hijau, misal di sekolah lagi ya, mungkin Bapak Ibu lagi ada program untuk penghijauan sekolah, itu juga bisa jadi, menurut saya, apalagi untuk sekolah di Wita, menurut saya udah banyak banget sekolah-sekolah sekarang udah aware terhadap ekobrik. Nah, cuman kembali lagi, semoga setelah apa yang saya sampaikan ini secara kualitas maupun kuantitas benar, terutama berat ya, karena itu sangat penting banget. Jadi bisa digunakan untuk taman, yang tadi saya pernah buat itu juga, jadi untuk di samping kanan kiri untuk membuat bedeng, terus buat meja kursi, jadi banyak banget yang bisa dibuat untuk difungsikan ekobrik ini gitu. Mungkin itu dari saya ya, udah cukup lama ternyata saya ngomong. Terakhir ada 1 video, nggak tahu bisa tampilin nggak ya? Saya coba, yang tadi Bu ya, saya coba. Oke, video ya. Ya. Yang terakhir. Jadi ini ada 1 video, yang video ini saya mau bukan hanya cerita tentang bukan hanya cerita tentang ekobrik, tapi kita cerita tentang gimana sih sebenarnya kita bisa menggerakkan sesuatu itu dengan ya ekobrik dan juga lingkungan gitu. Ketika saya turun di masyarakat, baik di komunitas maupun saya sekarang nggak kelihatan, Mbak. Belum. Belum. Udah belum? Belum, Mbak. Terus saya nggak lihat ya, atau yang lainnya mungkin melihat. Cukup senang sekali dengan kedatangannya tim relawan dari Ekobrik Action, karena sangat bermanfaat sekali bagi kami. Dan semoga nggak bisa ya, gambarnya nggak terlihat. Oke. Nggak apa deh. Jadi itu adalah video pertama saya turun ke masyarakat dengan membawa ekobrik. Itu amazing banget. Karena waktu itu saya mahasiswa semester 5 gitu. Saya semester 5, waktu itu kita baru pertama kali diriin single. Sebutanya single ya, Bu. Jadi Bapak Ibu kalau masih single, nah ini salah satu video yang, nah ini videonya adalah kita waktu itu gerakin, ini event pertama kita. Jadi project pertama kita, pilot project, waktu itu ada ibu-ibu di situ yang ini namanya Bu Ari yang agak kelihatan. Jadi Bu Ari ini adalah ketua PKK yang diprihatin terhadap desanya. Waktu itu kita jadi kita ajak volunteer dan waktu itu komunitasnya, karena memang benar-benar project pertama komunitas kita. Tapi alhamdulillah ada sekitar 6 kita dari berbagai kalangan, baik mahasiswa ataupun pekerja. Yang kita lakukan itu clean up waktu itu. Tapi clean up-nya bukan hanya sekedar clean up, karena kita mengambil data. Dan kita pun mengurangi penggunaan plastik dengan cara kita nggak menyediakan mereka sarung tangan, ataupun maksudnya latek ya. Karena latek itu jadi sampah lagi, secara nggak langsung kita menghasilkan sampah lagi dong gitu. Dan di proses pembersihan itu kita bener-bener ngitung datanya. Dan ngerinya Bapak Ibu, 100 meter di lingkungan desa itu adalah desa di pegunungan Ungaran, namanya Kali Siti. Di hanya jarak 100 meter kita temukan 1000 sedotan.
1101 kalau nggak salah. 1101 sedotan, dan itu jadi refleksi banget buat kita semua. Ternyata itu di daerah hulu ya, bukan di daerah hilir yang sudah kelihatan seperti sungai dan juga laut, ternyata udah banyak itu plastiknya gitu. Jadi emang jadi tamparan tersendiri, dan hasil dari itu akhirnya kita cuci semua dari hasil clean up kita, baik sedotan dan lain sebagainya, kita cuci, kita keringin, kita nunggu sambil kita workshop ke ibu-ibu PKK. Akhirnya kita workshop ke ibu-ibu PKK tentang EcoBrick, ya mungkin kurang lebih sama materinya. Terus kita membuat EcoBrick, dan bener-bener stay dulu karena masih mahasiswa ya, jadi kita bener-bener cuma nyediain galon, dan kekuatan masyarakat itu hadir ketika karena mereka membutuhkan ilmu itu bener-bener di situ. Bahkan antre tiga tebelnya adalah bapak ibu itu mereka nggak mau kalau misal Mbak jangan pokoknya kita udah sediain makan untuk volunteer dan juga ibu jangan ngasih makan dan lain sebagainya, dan itu tuh benar-benar kayak membuat kita ternyata ini yang disebut dengan bagaimana kita project itu sama gitu. Jadi tidak ada yang dibutuhkan maupun tidak ada yang diberikan karena masyarakat juga membutuhkan, dan hasil dari EcoBrick ini kita membuat kursi meja yang akhirnya sekarang mereka Ini EcoBrickmu, mana EcoBrickmu? Itu mungkin itu aja ya terakhir dari aku. Jadi intinya adalah tentang plastik, lingkungan, dan EcoBrick kita bisa mulai dari diri kita sendiri gitu. Halo, halo Bu, Mbak, Oh iya, apakah mendengar suara saya? iya Bu, iya udah Ya. dengar. Jadi Ya udah, mungkin itu saja dari saya ya. Lanjut aja ke diskusi aja. ya baik, terima kasih. Silakan Bu Ica sebagai moderator. Sudah ada suara saya? Ada. Ada. Oke, ya terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Falasifah ya yang sudah memberikan materinya yang sangat menarik sekali, dan tinggal kita mengaplikasikannya ya. Dan kata Mbak Falasifah sendiri bahwa EcoBrick itu adalah solusi terakhir bagi kita. Jadi memang diawali dengan kita mengurangi penggunaan plastik ya Mbak Falasifah ya. Ya, selanjutnya silakan kepada sesi tanya jawab. Di sini sudah sangat banyak sekali yang mengangkat tangannya, dan di kolom chat juga sudah banyak pertanyaan. Kita ke yang raise hand dulu ya, yang ingin bertanya langsung. Silakan, di sini ada Ibu Diliana Susilowati ya. Boleh dibuka mic-nya mungkin Ustaz? Sudah dibuka. Silakan, Ibu Diliani. Halo Bu Diliana. Ya udah. Halo? Ya, halo. Silakan. Ya, silakan. Ya, halo, silakan Bu. Saya mau tanya, kalau di lingkungan saya itu kan banyak sampah styrofoam ya. Halo Bu Nah, Diliana. Ya sudah. Ya, halo. Halo. Silakan Ya, Ibu. dengar. Ya, mau tanya, di daerah saya itu kan banyak sampah dari styrofoam ya. Itu pemanfaatannya untuk apa yang paling baik ya? Oke, langsung aja Bu, jawab Bu. Oke. Ya. Kalau bicara styrofoam sebenarnya tergantung ya, banyak teknologi, baik teknologi tepat guna dan juga di mahasiswa pun banyak penelitian yang styrofoam itu dijadikan Ya, manfaatan styrofoam yang baik seperti apa, Bu Mbak Falasifah? kalau Silakan mau langsung dijawab Mbak Falasifah. Iya, saya lagi jawab, Bu. Oke, jadi kalau pemanfaatan yang baik sebenarnya tergantung dari case-nya di sana, kemampuannya dari masyarakatnya bisa apa. Karena saya nggak bisa ini Bu mengatakan bahwa yaudah masukin kayak Bu EcoBrick aja gitu. Sedangkan memang ternyata masyarakat sana membuat EcoBrick belum ada sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau solusi terbaik ya kembali kita harus tahu dulu struktur dari masyarakat itu bagaimana, apakah mereka misal kita ada teknologi, sebenarnya teknologi untuk styrofoam itu nggak bisa di ini kan, maksudnya gede, dan ada juga lagi penelitian juga banyak banget. Nah, banyak banget yang lagi ngembangin untuk aspal dan lain sebagainya. Cuman kan nggak mungkin kalau masyarakat suruh buat aspal dari styrofoam kan, karena itu
lain lagi maksudnya siapa yang membuat itu biasanya mahasiswa ataupun para peneliti gitu kan. Jadi kalau saran saya kalau memang mau mudah sih dimasukin ke EcoBrick sebenarnya bisa Bu. Cuman itu untuk selingan, jangan untuk semuanya dimasukin styrofoam. Jadi kalau di EcoBrick itu misal plastik, tadi kan styrofoam boleh masuk loh, ya udah dimasukin styrofoam di tengah-tengahnya misal, habis itu kasih plastik lagi gitu. Jadi buat selingan, tapi secara nggak langsung itu udah ngurangi dari styrofoam yang ada di lingkungan ibu gitu. Dan itu juga perlu dilatih gitu. Jadi coba dilakukan assessment dulu masyarakatnya bagaimana, apakah bisanya kemana atau mungkin ada teknologi. Kalau untuk teknologi sejauh ini setahu saya cuma jadi aspal, cuman untuk skala masyarakat maksudnya yang awam gitu kan lumayan susah ya, teknologinya nggak applicable gitu. Itu sih Bu. Oke, makasih. Harap Ya, diturunkan tangannya, Bu. sama-sama. Silakan. Ibu Ica, silakan. Ya, cukup jelas ya. Terima kasih Mbak Falasifa. Ya, Kita lanjutkan ke Pak Suparto. Pak Suparto, boleh dibuka? Ustaz, ya, Pak Suparto, silakan boleh dibuka mic-nya. Nomor berapa ya, Pak Suparto? Oh ya, ini udah ada. Ya, siap. Suara saya terdengar? Ya, silakan. Pak Suparto, Halo? silakan. Pak Suparto udah dibuka. Iya. Iya, selamat siang, Bu. Siang. yang Mbak. Ya, ini saya tanyakan tadi mengenai pembuatan EcoBrick tadi. Bung ini. Halo? Ya, dilanjut, Iya, Pak. Pak, Dilanjut, Ternyata silakan. memang, iya. Ternyata di lingkungan memang banyak sekali plastik yang bertebaran kemana-mana. Dan memang belum ada solusi yang baiklah menurut saya untuk penggunaan yang efektif begitu di lingkungan. Nah, yang ditanyakan mengenai EcoBrick sendiri itu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bagaimana caranya, tetapi secara aplikasi kita sendiri masih bingung tuh kalau diterapkan mungkin di lingkungan kita itu bagaimana kira-kira menurut Ibu supaya lebih praktis untuk menyampaikan membuat EcoBrick itu di dalam lingkungan. Kira-kira Ibu. Oke, makasih Pak Suparto. Jadi saya coba jawab gimana praktis ya, terutama nggak perlu presentasi panjang lebar gini, tapi langsung ke masyarakat gitu kan. Yang sering kita lakukan adalah kalau biasanya ada bank sampahnya, kita tanya, Ibu nerima plastik sekali pakai nggak? Biasanya nggak, karena emang di bank sampah mereka nerimanya adalah plastik yang daur ulang. Jadi setelah itu ketika mereka tidak oke Bu, coba sekarang diterima plastik sekali pakainya plastik sekali pakainya coba diterima dulu Bu gitu. Tapi emang harus ada ini ya Pak, key leader-nya. Mungkin Bapak di sini bisa jadi key leader-nya atau pemimpin pertamanya, maksudnya setidaknya dicoba dulu. Biasanya kalau ke masyarakat itu paling simpel adalah kita harus jadi contoh dulu Pak, karena itu juga yang terjadi di rumah saya secara pribadi ya. Orang-orang rumah saya kalau saya bikin EcoBrick tuh bingung apaan sih gitu-gitu, tapi begitu udah jadi meja kursi, oh bagus ya kayak gitu, tuh sama lama tetangga saya ikut-ikut. Jadi memang kita harus ngawalin dulu Pak. Kalau saran saya untuk ke masyarakatnya, kalau mereka maksudnya kalau mereka langsung dijelasin EcoBrick ini ramah lingkungan, karena jujur kalau saya melihat langsung ke masyarakat, mereka pasti mikirnya ngapain sih ngurusin sampah, orang udah ada yang ngurusin pemerintah gitu kan. Dan apalagi kalau mereka udah mampu untuk membayar misal distribusi untuk pengelolaan sampah. Beda lagi kalau ke orang-orang yang pesisir, saya pernah nemuin masyarakat yang itu bahkan untuk bayar iuran sampah tuh nggak sanggup. Jadi mereka mau nggak mau buang sampahnya itu ke laut langsung, karena mereka emang nggak punya uang untuk bayar distribusi ke pemerintah, untuk pemerintah ataupun untuk pegawai persampahan gitu. Itu kan ngeri banget. Jadi kalau untuk gimana cara mensosialisasikan sebenarnya adalah sesimpel kita mencontohkan. Jadi bagaimana kita ya buat aja dulu Pak gitu, trial error dulu, karena emang itu juga maksudnya nggak langsung kita jadi ahli kan. Ibarat kata kalau kita belajar pun nggak sekali langsung jadi emang harus berkali-kali. Nah mungkin dari Bapak sendiri tadi dari pemaparan saya, tapi mungkin emang kurang jelas ya bagian untuk gimana eksekusinya, karena memang di sini juga kita nggak bisa langsung Bapak Ibu langsung megang
apa materialnya tadi, karena di sini seminar bukan workshop. Kalau workshop mungkin kita nanti lebih intensif untuk pembuatan bener-bener mungkin, karena untuk membuat ekobrik itu satu aja ya Pak, 600 mili itu mungkin 2-3 jam buat doang loh Pak, belum sama presentasi. Jadi emang cukup lama, makanya itu nyicil biasanya kalau saya. Jadi satu dapat plastik masukin kayak celengan aja gitu, atau sosialisasi ke masyarakatnya ya, ada plastik ya udah masukin ini aja, masukin ke botol aja, pakai ini, pakai stik bambu. Biasanya kalau kita mau ke masyarakat tuh kita pasti, Bu ini saya ada stik bambu kan. Kalau stik bambu kan masyarakat males kan untuk membuat gitu, jadi kita modelin stik bambu yang itu paling satu bambu yang harganya mungkin kalau di tempat di Semarang itu 20.000 ya, itu bisa jadi 100 stik, jadi bisa 100 warga yang kita bagikan gitu. Jadi itu sangat, ya satu sisi kita juga bermanfaat dan juga kita benar-benar ngajarin, oh cuman dimasukin aja, kalau ditusukin udah selesai gitu. Jadi kalau ke masyarakat saran saya tetap contoh itu paling utama sih Pak gitu. Oke. Gimana Pak? Cekap, Udah. Pak Supato cukup Lanjut. ya. Silakan, siapa ya Bu sekarang yang ditanya, silakan. Ya, ini ada Pak Dadan Daud ya. Pak Dadan Daud, silahkan. Boleh dibuka mic-nya. Sudah. Halo Pak Dadan Daud. Silakan. Ya Pak Dadan Daud, halo. Halo, kedengeran suara Ya saya? silakan Pak Dadan, silahkan. Ya, terima kasih. Kedengaran, silakan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Cirebon, Mbak Siva. Halo Pak, salam kenal. Ya, saya dari Cirebon nih. Menarik nih paparannya. Yang saya ingin tanyakan ini, Mbak. Berapa jumlah plastik untuk satu kemasan botol, misalnya untuk yang kemasan 600 mili gitu. Banjir. Itu berapa banyak misalnya jumlah rata-rata plastik yang dimasukkan, misalnya kalau ini plastik semua, plastik resek semua gitu, berapa gitu. Yang kedua, Plastik halus. plastik resek misalnya ini Pak. Kalau resek, oke. Nah, yang kedua, apakah setiap kemasan ini harus plastik resek semua, ataupun ini bisa divariasi dengan jenis-jenis plastik yang lain? Oke, kemudian yang ketiga, apakah dari hasil pengalaman Mbak selama ini menemukan formula nggak atau konsep misalnya untuk penataan isi ekobrik ini ternyata bisa lebih variatif, misalnya mungkin juga bisa bernilai seni, misalnya dari penataan warna-warna yang beragam, sehingga itu menjadi sebuah mungkin kalau dilihat oleh mata itu menarik, gitu. Bukan hanya hitam gitu, tapi ada variasi-variasi yang lebih menarik gitu. Yang terakhir, berapa lama itu Mbak kalau misalnya satu kemasan botol 600 ml ini diisi gitu, yang selama ini yang pernah dialami oleh Mbak Siva dan kawan-kawan. Itu saja barangkali Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak. Jadi saya ingin jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 4 pertanyaan ya. Saya coba inget-inget. Yang pertama adalah sebenarnya plastik kresek itu berapa sih jumlahnya ya Pak ya? Kalau plastik kresek, jujur ya Pak, saya nggak pernah hitung. Tapi yang tadi saya juga cerita adalah satu trash bag. Bapak ingat satu trash bag gede itu isinya full adalah plastik sekali pakai, atau trash bag atau plastik plastik sekali pakai Pak. Plastik biasa itu Pak, yang kita biasanya kalau belanja pasti dapat plastik. Ya. Nah, itu untuk satu ekobrik 600 mili Pak. Karena dia itu sebenarnya kecil banget masanya gitu. Bu, itu dipotong-potong dulu nggak kreseknya? Jadi itu digunting? Oh enggak, kalau kresek enggak. Oh. Kalau kresek bekas kalau ember kalau ya. gedean Gunting-gunting, kalau bekas ember. kalau gedean baru digunting. Kalau bekas ember. Tapi kalau misal kalau kecil enggak. Nah, ini yang saya ada fotonya, tapi saya giniin aja ya Pak ya. Jadi ini di laptop saya ya Pak, maaf banget. Jadi ini yang kita buat, yang ini kayaknya, ini adalah full. Ini dikit doang yang dari fit plastik. Jadi ini itu, ini semua itu hampir full semua ini Pak. Itu adalah plastik kresek semua. Oh iya. Jadi itu plastik kresek semua. Jadi kita buat juga yang 100% plastik kresek, tapi itu lebih capek karena memang
dia banyak banget dan massa jenisnya dia kan kecil ya Pak ya. Iya. Jadi kalau bayangin itu mungkin 100 plastik itu mungkin 0, berapa gram gitu. Naiknya tuh lama. Kalau misal makanya kenapa triknya itu ke pertanyaan selanjutnya adalah kita selang-seling antara plastik halus sama plastik kasar, antara kresek sama kemasan. Karena itu akan gampang padat. Nah, itu trik-triknya dan biasanya kalau pakai banyak kemasan, karena kemasan kan warna-warni nih Pak, misal sedap, ada jus dan lain sebagainya itu, biasanya mereka bentuknya lebih menarik. Tapi saya nggak ada fotonya. Ada bentar. Jadi kalau mereka macam-macam gitu dari berbagai kemasan, mereka pasti itu kalau dari segi kelihatannya ya Pak, saya lebih suka yang banyak kemasan. Itu warnanya nggak monoton yang tadi Pak bilang. Kalau misal Pak kayak kresek hitam semua, tapi tergantung ya Pak, itu juga ada masing-masing orang bikin gitu. Karena kita pernah workshop waktu itu, ada satu orang yang dia emang sengaja jadi cuman warna merah putih gitu. Jadi dia sengaja ngambil semua plastik yang warnanya merah sama putih gitu. Dan dia emang pengen ini merah putih Mbak, kayak bendera gitu kata dia. Emang orang kan punya filosofi masing-masing gitu. Jadi sebenarnya itu Pak. Nah ini EcoBrick yang dari, sebentar. Saya punya contoh foto, ini EcoBrick yang dari kemasan full. Jadi ini kekalahan saya, ini EcoBrick saya pribadi. Jadi kalau saya buat itu bukan di botol 600 ml, tapi ke botol, kalau tahu Le Mineral sekarang ada yang kecil-kecil itu. Nah ini. Kayak gini Pak. Ini adalah EcoBrick yang saya buat. Jadi ini EcoBrick mungkin saya sebulan habisin segitu. Jadi kalau di atas ini adalah kemasan, yang bawah sini kalau lebih plastik ini ya. Kalau mungkin wrap, kalau saya keterima paket dan lain sebagainya. Jadi lebih menarikan menurut saya tetap kemasan. Itu Pak. Ada lagi pertanyaan yang kurang nggak Pak? Tadi ada berapa pertanyaan ya Pak Suparto? Halo? Pak Dadan Daud ya? Halo? Iya. Kan di kelas ya Pak ya. Loh, gimana? Kalau kita terapkan di kelas juga sebetulnya menarik untuk mengurangi sampah di kelas itu. Misalnya satu kelas dikasih satu kemasan, kemudian nanti ditarget. Kira-kira seperti itu juga bisa ya Mbak ya? Bisa. Ada satu informasi kelas. Ada satu informasi menarik lagi Pak yang saya lupa nyampein. Jadi ada program dari CSR Marimas. Kalau di Jawa Barat nggak tahu ya, kalau di Jawa Barat ada atau enggak. Marimas itu ada kan Pak? Marimas kayaknya seluruh Indonesia setahu saya Pak. Ada. Jadi Marimas itu CSR. Seluruh Indonesia enggak? Apa Pak? Apa Bu? Iya. 100 EcoBrick dia dapat satu laptop. Iya, halo lanjut. Ya, 100 EcoBrick dia dapat satu laptop Pak. Dan itu program dari Marimas. Kalau nggak salah sekolah ada, kalau SMK saya nggak tahu ya Bu. Pokoknya itu ada program. Saya punya flyernya sih, bahkan saya dikasih bukunya juga karena kita pernah kerja sama mereka. Jadi mereka punya program itu dan kita kalau setiap kali workshop selalu setidaknya mensosialisasikan itu. Jadi ada ternyata CSR yang peduli. Jadi 100 EcoBrick bisa untuk satu laptop dan itu laptopnya bisa digunakan untuk sekolah gitu. Tapi ada ketentuan-ketentuannya yang bisa dilihat di website Marimas. Mungkin bisa diketik aja biasanya di Google udah ada sih. Marimas tukar 1000 EcoBrick jadi laptop Marimas sih, pasti ada. Karena mereka di website maupun di berbagai media sosial mereka udah menggencarkan itu. Kalau sekarang lagi gencarin, mereka lagi bagi-bagi bibit singkong. Cangkok singkong sebenarnya sih. Oh itu, iya. Pak. Jadi, jelas Pak Dadan? Iya, jelas Pak. Iya. Jadi inspirasi. Oke, iya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan kita bisa menerapkan juga ya di sekolah kita masing-masing. Biar tidak ada lagi masalah dengan sampah plastik. Ya, kita lanjutkan untuk di chat saja ini sepertinya ya. Cukup ada pertanyaan juga di chat. Di chat aja Bu, silakan Bu. Sebentar. Ya, sebentar saya lihat dulu. Ya, di sini. Assalamualaikum dari Ibu Tri Retno Wulan. Kami mendirikan bank sampah, mohon bimbingannya untuk menangani sampah anorganik.
bisa secara website, medsos, dan lain-lain? Itu pertanyaannya, Ibu. Mbak. Maaf. Untuk anorganik, saya saranin ya Bu, kalau sekarang saya tahu website-website itu sih sebenarnya lebih ke website yang lebih ke ini sih, ke Instagram, karena saya memang aktif di Instagram. Jadi bisa follow kayak misal Waste for Change. Waste for Change. Nanti saya tulisin di tulisan Ibu. Waste for Change, terus itu mereka banyak kasih tips tentang gimana sih sebenarnya kita ngelola plastik sampah-sampah anorganik atau ecotips. Jadi itu bahasa Inggris sih, tapi ya lumayan mudah dicerna karena mereka membagikan tips-tips yang simpel-simpel gimana caranya ngelola limbah anorganik atau Kertabumi Foundation. Kalau Kertabumi Foundation ini klinik sampah yang dia bagus banget. Bahkan kemarin kerja sama Pepsodent, misal dari kita juga ikut ngumpulin. Jadi kita jadi agen drop point waktu itu, sikat gigi plastik, dia punya teknologinya untuk diubah jadi meja gitu. Atau mungkin anorganik kan banyak ya sebenarnya. Misalnya apa ya, kalau selain plastik itu misal besi dan lain sebagainya juga mereka ahlinya. Tapi paling saya sarankan Waste for Change, Kertabumi Foundation, atau Kertabumi Klinik Sampah gitu, pasti ada. Mereka udah sangat, biasanya juga sering diundang di kota untuk ini sih workshop gitu tentang anorganik. Tapi mereka ke recycling ya Pak, mereka lebih ke gimana memanfaatkan ulang. Gitu. Oke, berarti itu websitenya mungkin nanti bisa di-share ke panitia ya Mbak ya, biar kita juga nanti share ke Grup. serta yang lainnya. Iya bisa. Oke, pertanyaan berikutnya ini yang dari chat juga, dari Losida. Assalamualaikum Bu, Mbak. Saya dari Seman 3 Kendari. Maaf, sekarang sudah maaf. Ini maaf bukan ya. Lanjut lagi. Ada pertanyaan ini. Kita lanjut aja ke ini ya, ke yang pertanyaan langsung. Ustaz, Silakan. silakan, ini yang dari Bu Ani Fitria. Bu Ani Fitria, boleh dibuka mic-nya? Sudah. Terima kasih. Bu Ani silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja. Jadi ini Mbak, pertanyaan saya terkait pembuatan ecobrick. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa bahannya itu bisa menggunakan plastik kasar dan plastik halus. Nah, pertanyaan saya, kira-kira apakah bisa bahannya di dalam itu disisipi, kalau tadi bola ya disisip styrofoam, apakah bisa juga disisip dengan misalnya yang bekas-bekas minuman-minuman begitu yang dari plastik atau bukan minuman ya, apa ya, ember bekas atau sejenisnya lah. Kemudian itu dipecahkan atau dipotong jadi kecil-kecil begitu, dimasukkan ke dalam ecobrick, apakah bisa? Ya mungkin hanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Jadi saya langsung jawab pertanyaannya. Itu sangat boleh Bu. Dan itu sering kita lakukan kalau kita kekurangan plastik, terutama plastik kasar ataupun plastik halus. Jadi kok ternyata donasi banyak sekali nih, plastiknya adalah plastik botol gitu. Akhirnya plastik botolnya kita potong-potong, itu boleh Bu. Kalau kacamata saya misal nih patah ya Bu, misal kacamata saya patah di ujung doang gini kan, di ujung doang itu boleh dimasukin. Tapi kalau misal satu kacamata ini kan nggak mungkin bisa masuk dalam ecobrick, sehingga harus dipotong-potong dulu, itu sangat boleh. Jadi segala jenis plastik boleh, cuman syaratnya tadi ya bersih dan kering. Karena ketika nggak bersih dan kering dia meledak. Karena ada bakteri yang bisa masuk ke situ, plastik lembab banyak bakteri sehingga meledak, dan itu pernah kejadian juga di saya. Itu udah. Oh, berarti sangat penting harus bersih dan kering, itu harus sangat penting ya. Bersih dan kering. Ya, selanjutnya ini dari chat ada pertanyaan dari Ibu Enok Koswati. Assalamualaikum Mbak, sangat menarik sekali dengan cara ini. Saya ingin melihat hasil ecobrick yang tadi Mbak katakan, yaitu berupa meja atau kursi. Seperti itu pertanyaannya. Jadi ingin melihat katanya Mbak. Ada mungkin contoh foto-fotonya Mbak? Ada sih. Cuman saya tuh habis ganti laptop. Jadi banyak file-file saya yang
Ini ada sebentar. Ini taman kalau nggak salah ya di laptop saya. Jadi kalau kursi itu bentuknya kayak dingklek Bu, kalau di Jawa, nggak tahu kalau di Sunda atau di daerah lain mungkin beda ya. Kalau di kita kayak dingklek, jadi cuma buat duduk gitu aja. Dingklek. Jadi untuk dingklek aja. Ini aku liatin dari laptop saya dan nggak tahu gimana cara yang balik kamera, jadi saya pakai kamera depan. Ini adalah Taman Ekobrik yang kita buat di Mangkang Kulon. Kalau dilihat lebih dalam lagi, ada ini lagi duduk di kursi. Nah, kursinya kurang lebih kayak gitu, Bu. Kalau mejanya Kursi ukurannya pendek ya? lebih apa, Bu? Apa, Pak? Kursinya pendek ya? Kursi kecil. Oh, ya. Iya, kecil. Jadi emang kayak dingklek kalau kita bilang, kalau orang Jawa bilangnya Kalau dingklek. di situ jojodog, Bu. Jodog. Jojodok ya. Di Sunda jojodok. Oh ya, mungkin itu sebutannya. Jadi emang kecil. Di sini kan gambarnya anak apa? Anak kecil sedang duduk di sana ya. Yang lagi duduk. Iya, dan itu emang tamannya kayak gitu. Masih rendah juga. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kalau mejanya lebih gede lagi. Mungkin nanti Ibu bisa, iya. Mungkin Ibu nanti bisa melihat lagi, dicari di searching di internet lagi ya Bu ya, untuk contoh meja kursi dari Ekobrik. Ya. Kemudian kita lanjut lagi ini ke pertanyaan langsung dari Ibu Diliana sudah tadi ya? Udah. Budi Raharjo. Pak Budi. Assalamualaikum. Sebentar. Ustaz, punten ke Pak Budi dibuka mic-nya ya. Sudah. Assalamualaikum Pak Budi. Halo Pak Budi. Ya, halo. Ibu Budi. Ya, Ibu Budi, halo. Oh iya Ibu Budi, silakan Ibu, mangga. Iya. Gini Mbak, kalau seperti paparan tadi, akhirnya Ekobrik itu nanti suatu saat kan juga tetap menjadi sampah ya. Kalau misalkan sudah masa berlakunya berkurang, itu nanti kan tetap menjadi sampah. Nah, apakah tidak sebaiknya seperti yang sudah dilakukan di Jepang itu untuk mengembangkan mikroba yang dapat menguraikan sampah, sehingga sampah itu seolah-olah seperti sampah dedaunan itu, yang dalam jangka berapa tahun tuh habis musnah begitu. Itu aja pertanyaan saya. Mungkin bisa dikembangkan untuk ke penelitian mahasiswa mungkin Mbak. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik ya. Jadi bener banget. Ekobrik ini sebenarnya bisa banget untuk berpotensi untuk menjadi sampah lagi ketika kita ya kayak tadi salah membuatnya, akhirnya kita harus bongkar lagi, dan bongkar lagi orang kadang malas untuk nyuci lagi, malas untuk lain sebagainya lagi gitu kan. Tapi ketika kita membuatnya dengan benar dari awal, insya Allah nggak bakal jadi sampah karena prinsip dia cradle to cradle. Jadi ketika pun dia rusak, misal ditaruh di luar ruangan, jadi Ekobrik ini nggak boleh terlalu lama ditaruh di luar ruangan ketika dia tidak dibentuk bangunan ya Bu, karena itu bahaya karena dia cepat rusak gitu loh. Tapi ya, makanya dia harus pakai tadi semen Itali tadi. Jadi kalau misal di dalam dia boleh yang cuman meja kursi gitu. Nah terus kenapa nggak dikembangin mikroba untuk plastik? Sebenarnya kenapa enggaknya itu mungkin yang pertama ya Bu, kalau bicara masalah plastik itu kan banyak sektor yang harus bertindak ya. Ya mungkin juga mahasiswa salah satu tanggung jawabnya, dan kalau saya sih mencoba untuk gimana saya tuh ngembangin mikroba juga, tapi bukan untuk plastik, tapi lebih ngambil metabolit sekundernya yang digunakan untuk microbeads atau mikroplastik primer yang di kosmetik dan lain sebagainya. Itu yang saya kembangkan di S1. Nanti S2 saya lagi juga ngembangin bersama di perusahaan saya, kita juga lagi ngembangin bakteri dari alga yang bisa untuk degradasi plastik maupun mikroplastik. Cuman kembali lagi bicara penelitian itu kan juga kita bicara cost, dan emang penelitian tentang plastik itu emang costnya lumayan gede, dan emang bahan-bahannya pun saya secara lab waktu S1 saya ngalamin banget bahwa di Indonesia kayak pengetes waktu itu Sudan Black itu salah satu
indikasi bahwa dia itu benar-benar bisa mendegradasi pun itu saya harus datangin dari Singapura dan itu harus inden sampai 3 bulan, itu lama banget. Jadi untuk ke arah situ mungkin bisa kita arahin, dan pemerintah sih sebenarnya punya juga namanya Jakstrada dan juga Jaktranas, Bu. Itu rencana nasional maupun rencana daerah di mana mereka menanggulangi plastiknya masing-masing. Jadi sebenarnya itu turun juga di Kepres juga ada. Jadi pemerintah sudah banyak upaya. Cuman sejauh ini karena saya pernah waktu itu tanya langsung ke Dirjen KLHK dan mereka mengatakan bahwa kita bisa misal alih ya ke bakteri. Tapi di Indonesia tuh masalahnya oke, kita kembangin bakteri itu ya Bu. Cuman jadi masalah juga masih banyak yang menumpuk. Jadi kita tuh harus, makanya visi Indonesia 2030 itu adalah Indonesia bersih dan bebas sampah. Setidaknya bersih dulu dan bebas sampah. Karena kalau bakteri itu kan biasanya prosesnya sangat lama ya. Dan untuk ngembangin apalagi substrat dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya pun menurut saya di TPA tuh udah banyak banget bakteri pendegradasi plastik, cuman belum diisolasi aja. Karena mereka pasti bakteri-bakteri yang ada di TPA mereka resisten. Resisten itu mereka lama-lama udah adanya ini makan ini aja gitu kan. Cuman belum dikembangin lebih lanjut gimana caranya mereka supaya cepat. Nah, itu sih. Jadi itu juga PR kita bersama sih Bu. Dan saya juga kebetulan saya pernah ke Jepang juga. Dan saya tahu proses gimana Jepang itu dari segi polisainya, jadi pemerintahnya juga udah luar biasa gimana mereka mengumpulkannya juga setiap hari apa, mereka cuma ngumpulin plastik, mereka cuma ngumpulin apa, dan itu masyarakatnya udah sadar. Bahkan ketika ada 2 tempat sampah burning non burning, saya punya pengalaman waktu itu sampahnya itu saya malu ya, karena saya pikir semua sampah yang kebiasaan orang Indonesia kalau buang sampah itu gimana sih, dimasukin semua ke satu plastik habis itu buang ke tong sampah. Waktu itu 2 jenis sampah, burning non burning, saya masukin ke non burning. Nah, saya masukin ke burning, saya masukin ke burning yang bisa dibakar. Tapi dengan petugas hotelnya setelah saya buang sampah, gak ada beberapa detik saya tinggal, diambil lagi dan dipilahin lagi. Jadi attitude itu, edukasi itu juga udah ada di Jepang. Jadi emang kalau bicara bakteri itu dan lain sebagainya, kita juga harus bangun mindset. Jangan-jangan nanti kalau kita misal ngembangin bakteri itu, kita udah banyak investasi di situ, tapi ternyata orangnya masih misal buang sampah yang sembarangan, kompleks. Kalau misal kompleks bisa jadi kan bakterinya tidak bisa bekerja secara maksimal karena sampah kita kenyataannya banyak yang dicampur gitu. Jadi banyak sekali kalau bicara masalah aspek penelitian, tapi itu memang bagus Bu dan bisa terapin di Indonesia. Cuman pengkajian secara sosial, ekonomi dan lain sebagainya juga perlu kita. Halo? Mungkin sinyal ya. Aku terlempar lagi nih. Mbak Falasifa ini suaranya. Mbak Falsifanya hilang ya suaranya? Iya, suaranya hilang. Oh, berarti di... Halo, Mbak Falsifa? Halo, Mbak? Mbak? Halo? Ada yang bisa menghubungi Mbak Falasifa? Panelis? Kelihatannya Ya, terlempar. Suaranya Mbak? Belum ada. Mbak Falasifa? Mungkin sinyal nih. Ibu Umi? Ya, Bu Umi. Hadir? Bu Umi lagi ngontak, Min. Iya, oke. Sambil menunggu mungkin Bu. Ibu, halo Bu Falasifa? Ya. Halo? Oh, belum ada ya? Belum ada ya. Jadi memang ini sangat menarik sekali ekobrik ini ya Pak ya, Ustadz ya. Cuman memang kalau misalnya kita ingin membuat ekobrik ini, tadi kita harus, kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Sundanya leken apa ya? Jadi benar-benar benar-benar memilah
Istiqomah ya. sampah-sampah plastik yang kita hasilkan di rumah kita ini. Dan tadi syarat pentingnya adalah harus bersih dan kering. Karena ternyata ketika tidak bersih dan kering, pengalaman dari Mbak Falasifa itu malah muncul ledakan. Karena adanya bakteri yang menghasilkan gas metan ya, mungkin ya, yang bisa mengakibatkan ledakan itu. Betul. Jadi kita harus benar-benar bersih dan kering. Itu mungkin di sananya jadi harus mencuci dan mengeringkan gitu ya. Betul. Tapi ini sangat bagus sekali karena bisa menggantikan batu bata ya, bisa menggantikan batu bata. Ya, untuk bangunan. Asal syaratnya adalah tadi beratnya harus benar, kepadatannya harus benar. Jadi jangan justru malah akan membahayakan yang menggunakannya. Itu. Iya, betul. Ya, Bu Falasifa mungkin terlempar dari sinyalnya nih, nggak ada di ruangan. Terlempar. Udah ada di atendi, Pak. Oke, Ada di atendi, Ustaz. Saya cari dulu sebentar. Falasifa ya? Ya. Falasifa. Oh, alfabetis ya? F. Ini ya? Make 5 menit lagi, Ustaz. Karena langsung closing aja ya, langsung closing. Ini Mbak Falasifa panas, mungkin nanti kita bisa agendakan di sesi berikutnya mungkin ya. Iya. Ya, oke. Sudah ada, Ustaz? Udah di Belum apa? ada, ya. Make to panelis ya? Betul gitu caranya? Iya, make to panelis. Oke. Iya, make to panelis. Sudah saya make to panelis nih. Belum masuk. Sinyalnya masih ini ya. Ya, saya udah klik make panelis tapi belum bergerak ke atas juga ya. Bagaimana caranya? Karena sinyalnya, kayaknya sinyalnya. Oh iya. Saya udah klik make to panelis tapi belum juga nih. Belum naik ke atas beliau. Tuh, saya udah klik berapa kali. Di layar kelihatan nggak di layar? Nggak ya? Belum terlihat. Iya, diagendakan bikin workshop aja, Bu. Iya, insya Allah ya Pak. Nanti setelah kegiatan UPI Bandung mungkin Pak Didin dengan teman-teman MGMP Biologi bisa membuat dan melobi Mbak Falasifa untuk membuat workshop gitu ya, Ustadz ya? Iya, siap. Iya. Ya, betul, Bu. Ditampung untuk ini ya, untuk teman-teman semua. Diagendakan. Kita selesaikan satu-satu dulu Bapak Ibu karena masih ada 2 kegiatan yang dikerjakan oleh panitia berbarengan, jadi takut tidak tertangani. Jadi kita selesaikan dulu satu persatu. Ustadz kayaknya Mbak Falasifanya nggak bisa masuk lagi karena hasilnya panas. Udah masuk ini. Udah ke atas Ya. sudah. Oh, hanya Silakan Bu Falasifa Langsung teman-teman aja. Kesimpulan saja Mbak Falasifa. Oke, maaf ya tadi digangguan. Jadi mungkin kalau kesimpulan dari saya sih nggak banyak ya. Intinya adalah mulai dari diri sendiri. Dengar suara saya kan ya Pak? Jelas. Iya, dengar Mbak, jelas. Jadi intinya adalah bagaimana kita memulai dari diri kita sendiri, mulai bijak mengelola segala sesuatu, sumber daya apapun yang diberikan Allah atau Tuhan kita. Sumber daya itu bukan hanya bentuknya kalau kita tadi ngomongin cuman plastik, tapi banyak sekali, seperti misalnya bagaimana kita makan secukupnya, terus kita juga, misalnya ini mau lebaran ya, orang-orang pasti pada beli baju dan lain sebagainya, jadi saya harap juga tolong untuk beli secukupnya. Bapak dan Ibu, saya sarankan untuk nonton The True Cost, benar-benar film dokumenter yang memperlihatkan bahwa industri fast fashion itu sangat luar biasa, banyak orang meninggal gara-gara itu. Jadi intinya adalah mulai dari diri kita sendiri dulu, Bu. Apapun yang bisa kita lakukan, ya setidaknya menggunakan sesuatu secukupnya. Terima kasih, maaf kalau saya banyak salah dan maaf tadi loss ya, Bu. Ya. HP saya panas banget dan saya pindah ke laptop. Terima kasih. Iya. Ya, terima kasih Mbak Falasifa. Ya, jadi tadi dari Mbak Falasifa pesannya adalah mulai dari diri kita sendiri untuk mencoba mengurangi sampah atau berbagai macam hal sampah yang membuat sampah, di antaranya sampah plastik. Saya kembalikan kembali ke host kepada Ustadz Didin. Iya, terima kasih. Halo Ustadz.
Ya, terima kasih kepada Mbak Falsifah dan juga kepada moderator kita yang sangat cerdas, ya, Teh Ica, juga Teh Umi selaku yang punya ruangan dari .smk. Dengan demikian, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, guru-guru yang hebat se-Nusantara, kita akan akhiri saja pertemuan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Record di Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, oh boleh pindahin ke saya. Baik, Mbak Falsifah, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kita ketemu lagi. Mbak Falsifah tadi ada request katanya kalau bisa nanti ada workshopnya. Mungkin Pak Didin dan panitia biologi berbagi mungkin nanti bisa menghubungi Mbak Falsifah untuk menschedulkan agenda berikutnya, begitu ya Mbak Falsifah ya. Ya, mudah-mudahan Mbak Falsifah bisa menempatkan waktunya. Insya Allah. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita ketemu lagi di agenda berikutnya. Selamat mempersiapkan buka puasa. Di Indonesia bagian Barat masih 3 jam lagi ya.